Adik iparku berkata, ini kakak iparku. Lebih tepatnya seperti pembantu kami. Saat memperkenalkanku di depan pacarnya. Tapi semua langsung berubah saat pacarnya berkata begini. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu Kamis, dan udara Jakarta terasa lembab, menggantung di antara gedung-gedung tinggi seperti selimut yang tak diundang. Dari jendela dapur apartemen luas milik mertua di kawasan Menteng, aku bisa melihat langit senja yang mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Indah namun tak mampu menenangkan kegelisahan yang menggerogoti dalam dadaku. Malam ini, Nala, adik iparku, akan membawa pacar barunya, Marco, untuk makan malam perkenalan pertama. Sebuah acara yang seharusnya sederhana, namun dalam keluarga besar suamiku, segala sesuatu jarang yang benar-benar sederhana. Segalanya adalah pertunjukan, penilaian, dan pembuktian status. Dinda, tolong periksa lagi bumbu untuk beef Wellingtonnya. Pinta ibu mertua, Bu Astrid, tanpa menoleh dari persiapan saladnya yang teliti. Suaranya ramah, namun selalu ada nada instruktif yang halus di dalamnya. Aku dengar lidahmu yang paling jitu untuk mengecek keasinan. Iya, Bu, jawabku, bergegas mendekati oven. Aroma daging sapi dan puff pastry yang harum memenuhi dapur mewah yang serba stainless steel itu. Aku bukan koki profesional. Tapi sejak menikah dengan Mas Kevin 3 tahun lalu, aku belajar. Bukan karena disuruh, tapi karena aku ingin berusaha. Ingin merasa menjadi bagian, ingin memberi sumbangsi pada keluarga yang telah menerimaku. Meski aku tahu latar belakangku, anak dosen dan perawat dari Salatiga, dianggap terlalu biasa oleh sebagian besar lingkaran sosial mereka. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka. Nala muncul, berbalut gaun silk bermerek warna blush pink yang pasti harganya setara gajiku sebulan. Dia bersandar di pintu, memandangi kami dengan ekspresi yang sulit ditebak, sebuah campuran antara kebosanan dan sedikit cibir. Wah, sibuk sekali di dapur. Seperti kapal perang yang mau berlayar, katanya, suaranya melengking halus. Matanya yang tajam berpindah dari ibunya lalu tertancap padaku. Kakak Dinda lagi-lagi jadi tangan kanan ibu ya? Ah iya, mana mungkin ibu mau kotor-kotoran sendiri. Bu Astrid tersenyum kecil, tak terganggu. Nala, sayang, kamu lebih baik siap-siap. Marco kan sebentar lagi datang. Pastikan kamu tampil maksimal. Oh, tenang saja, Mak. Aku sudah perfect, balas Nala, mengelus-elus gaunnya. Lalu, matanya kembali kepadaku. Dari ujung rambutku yang diikat sederhana hingga ke apron kotak-kotak yang kupakai di atas baju katun polos. Tapi, Kak Dinda, kamu sudah mandi belum? Masih pakai baju tadi siang? Jangan-jangan bau bawang nanti. Rasa panas langsung menjalar dari leherku ke pipi. Aku menarik napas pelan. Sudah mandi tadi sore. Nala, ini bajunya emang sengaja yang nyaman aja untuk di dapur. Ah, iya. Pokoknya nyaman aja ya, ucapnya, sambil berbalik hendak pergi. Tapi dia berhenti di ambang pintu. Oh iya, Kak, tolong perhatikan wine glassesnya yang kristal itu. Ya, yang biasa pakai untuk tamu spesial. Cuci pakai air hangat dan lap pakai kain microfiber sampai benar-benar kinclong. Jangan sampai ada sidik jari. Kasihan kalau nanti Marco pegang, terus kesannya jadi kurang. Kalimat itu diucapkan dengan nada manis, tapi sengatannya jelas. Instruksi yang detail, seperti seorang majikan pada pelayan rumah tangga baru. Aku melihat Bu Astrid diam saja, asyik merapikan daun basil di atas piring saji. Baik, Nal, jawabku pendek, menahan gejolak di dada. Terima kasih. Ya, you are such a lifesaver, katanya dengan ceria palsu sebelum akhirnya menghilang ke arah ruang tamu, meninggalkan wewangian parfum mahal yang menusuk. Bu Astrid akhirnya menoleh padaku setelah Nala pergi. Dinda, jangan terlalu dipikir. Nala lagi nervous aja mau perkenalin pacarnya. Dia memang suka sok ngatur. Iya, Bu. Nggak apa-apa, ucapku, mencoba tersenyum. Tapi di dalam, ada sesuatu yang mengkerut.
Ini bukan pertama kalinya. Sejak awal, Nala memperlakukan aku bukan seperti kakak ipar, tapi lebih seperti asisten pribadi yang kebetulan menikah dengan kakaknya. Setiap bantuanku dianggap wajar, bahkan seharusnya. Setiap prestasiku di luar urusan domestik dianggap sebagai hobi atau keisengan. Aku mengangkat beef Wellington yang sudah matang sempurna dari oven, hati-hati meletakkannya di rak pendingin. Pikiranku melayang pada Mas Kevin yang masih di kantor. Dia selalu menjadi pelindungku, selalu marah saat mengetahui adiknya bersikap tak sopan. Tapi aku sering meredamnya. Biarin aja, Kev. Dia kan masih muda. Nanti juga berubah. Aku tak ingin menjadi sumber konflik dalam keluarganya yang harmonis secara lahiriah itu. Saat aku sedang asyik menggosok salah satu gelas kristal itu di wastafel, mendadak Nala muncul lagi. Kali ini, wajahnya sedikit cemas. Kak Dinda, lupa. Meja makan. Ibu suruh pakai taplak linen yang ivory, bukan yang putih. Yang ivory lebih klasi untuk malam ini. Dan bunga centerpiece-nya tolong diganti. Yang ada lilinya itu baunya terlalu kuat. Nanti mengganggu indera pengecap. Pakai yang rangkaian peoni dan hidrangnya aja dari lemari pendingin. Aku menghela napas, tangan masih basah. Taplak ivory ada di mana, Nal? Ya, di lemari penyimpanan utama, lantai 2. Kamu tahu kan? Yang di balik pintu kanan. Katanya, seperti berbicara pada seseorang yang pelupa. Oke, aku ganti nanti setelah selesai ini. After you finish those glasses, koreksinya halus, dengan sedikit aksen Inggris. Dan cepat ya, Kak. Mereka mungkin datang lebih awal. Dia pergi lagi, meninggalkan aku dengan setumpuk gelas dan daftar tugas yang bertambah. Air mata rasanya mau menitik, tapi aku tahan. Aku ingat kata ibuku sendiri, di keluarga baru, kamu harus kuat, Dinda. Tunjukkan kalau kamu bukan hanya baik, tapi juga tangguh. Aku menyelesaikan gelas-gelas itu, mengeringkannya hingga berkilau sempurna, lalu bergegas ke lantai 2 untuk mengambil taplak meja. Saat turun, aku mendengar obrolan ringan di ruang tamu. Nala sedang bercerita pada ibunya. Dan menurutku penting banget buat Marco lihat kalau keluarga kita well put together. Mak, semua rapi, teratur. Dia kan dari kalangan profesional juga. Aku nggak mau dia lihat hal-hal yang less than perfect. Aku berjalan lebih cepat, rasa tidak enak itu semakin menjadi. Aku adalah bagian dari keluarga ini, tapi dalam narasi Nala, aku merasa seperti salah satu elemen yang harus diatur, disembunyikan jika kurang rapi, atau dipajang jika berguna. Malam ini, rasanya bukan sekadar makan malam perkenalan. Ini seperti ujian. Dan entah mengapa, aku merasa akan menjadi objek penilaian, bukan subjek yang diperkenalkan. Dengan taplak ivory di tangan, aku kembali ke ruang makan, bertekad untuk menyelesaikan persiapan dengan baik. Apapun yang terjadi nanti, aku akan hadapi dengan senyum dan martabat. Aku adalah Dinda, istri Mas Kevin, seorang direktur di perusahaanku, dan aku bukan pembantu siapapun. Meski, di dalam hati terdalam, suara kecil Nala masih bergema. Kasihan kalau nanti Marco pegang, terus kesannya jadi kurang. Suasana di ruang tamu yang luas itu berubah drastis ketika bel pintu berbunyi nyaring, memecah kesunyian yang tegang setelah persiapan panjang. Aku, yang baru saja menyelesaikan penataan bunga peoni terakhir di tengah meja makan, merapikan apron dan menyempatkan diri melihat pantulan diri sekilas di kaca jendela. Rambutku yang sedikit terlepas dari ikatannya, dan sedikit warna merah di pipi akibat panasnya dapur. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini hanya makan malam biasa, bisikku pada diri sendiri, meski jantung berdegup kencang. Nala, yang tadi terlihat sedikit gugup, seketika berubah seperti model yang akan naik panggung. Dia melesat ke arah pintu, menyisir rambutnya yang sudah sempurna. Dia datang, bisiknya dengan girang pada ibunya, sebelum membuka pintu dengan senyum paling memesona yang bisa dihasilkannya. Dari tempatku berdiri di ambang ruang makan, aku melihat Marco untuk pertama kalinya. Pria itu tinggi, berpakaian necis dengan kemeja lengan panjang linen putih yang digulung hingga ke siku, dan celana chino beige. Penampilannya terlihat kasual namun mahal, dan ada aura percaya diri yang tenang memancar darinya. Dia membawa sebuah paper bag dari toko kue ternama.
Marco. Akhirnya, sapa Nala dengan suara manis, memeluknya sebentar. Masuk, masuk. Semuanya sudah nungguin. Maaf telat sedikit, trafik di Sudirman tadi lumayan, ujar Marco dengan suara bariton yang hangat. Dia menyerahkan paper bag kepada Nala. Ini untuk ibu, little something. Oh, kamu baik banget. Mak, ini Marco bawa, kata Nala, menariknya masuk ke ruang tamu. Aku memutuskan untuk bergabung. Kulihat Mas Kevin sudah berdiri, menyambut dengan jabat tangan yang erat. Kevin, senang ketemu akhirnya, kata suamiku dengan ramah. Senang bertemu juga, Mas Kevin. Nala sering cerita, balas Marco, tersenyum. Lalu, pandangan Marco beralih ke Bu Astrid yang berdiri elegan di sofa. Ibu Astrid, suatu kehormatan. Nala bilang ibu suka C secake, jadi saya bawa yang klasik. Wah, terima kasih banyak, Marco. Silahkan duduk, sambut Bu Astrid dengan senyum tulus, terlihat langsung terkesan. Bapak mertua, Pak Hadi, yang lebih pendiam, juga menyapa dengan hangat. Suasana awal terasa cair, nyaman. Aku berdiri agak di belakang, menunggu giliran. Nala, dengan tangan masih terkait di lengan Marco, memandang sekeliling ruangan dengan tatapan puas. Dia sedang memamerkan hasil kreasinya, keluarga yang sempurna, rumah yang sempurna, dan pacar yang tampan. Lalu, matanya jatuh padaku. Senyumnya tak pudar, tapi ada sesuatu di matanya, sebuah kilatan yang membuat otot perutku menegang. Dia melepaskan lengan Marco dan melangkah sedikit ke arahku, seolah menarik perhatian tamunya pada sebuah benda pajangan yang menarik. Dan ini, ucap Nala, dengan suara yang sengaja dikeraskan sedikit agar semua mendengar. Tangannya dengan gerakan anggun menunjuk ke arahku. Ini Dinda, kakak iparku. Aku mengangguk, berusaha tersenyum ramah. Halo, Marco. Selamat datang. Marco membalas anggukan dan senyum dengan sopan. Halo, Bu. Terima kasih. Seharusnya berhenti di situ. Tapi Nala tak berhenti. Dia berhenti sejenak, membuat jeda yang disengaja. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah, dari rambut yang sedikit berantakan, apron yang masih kupakai, hingga ke sandal sederhana di kakiku. Senyumnya tetap terkembang, tapi kini terasa tipis dan bermakna ganda. Sebuah senyum yang hanya dipahami olehku dan mungkin oleh Mas Kevin, yang sudah mulai mengernyitkan dahinya. Nala lalu melanjutkan, dengan nada yang terdengar seperti sedang berbagi informasi ringan, lucu, bahkan mungkin memujiku. Namun setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang menusuk. Lebih tepatnya sih, katanya, sambil terkekeh kecil, seolah sedang membagikan lelucon privat, seperti pembantu kami. Udara di ruangan itu seakan tersedot keluar. Aku mendengar Bu Astrid menarik napas kecil. Pak Hadi terdiam. Aku sendiri merasa bumi berhenti berputar. Kata-kata itu menggantung di antara kami, tajam dan berat. Nala tak selesai. Dia melanjutkan, seolah tak menyadari efek ucapannya, atau justru sangat menyadarinya dan menikmatinya. Rajin banget, deh, masak dan bersih-bersih di rumah ini. Pokoknya, kalau soal urusan dapur dan rumah, Kak Dinda ini jagonya. Our little domestic goddess, tambahnya, dengan tawa ringan yang terdengar palsu. Dia menepuk pundakku dengan santai, sebuah gestur yang seharusnya akrab, tapi terasa seperti stempel kepemilikan. Rasa panas yang memalukan membakar seluruh tubuhku. Pipiku pasti merah padam. Aku melihat ke arah Marco, dan dalam sekejap melihat ekspresi kebingungan yang lalu dengan cepat ditutupinya dengan senyum diplomatis. Dia tampak tidak nyaman. Namun, amarah yang lebih besar datang dari arah suamiku. Wajah Mas Kevin, yang tadi ramah, berubah menjadi batu. Matanya menyorotkan cahaya marah yang dingin ke arah adiknya. Tangannya mengepal di samping tubuh. Apa maksudmu, Nala? Suara Mas Kevin pecah, rendah namun penuh tekanan. Sebelum aku sempat membuka mulut untuk mengatakan apapun, untuk membela diri dengan lelucon atau mengabaikan penghinaan itu. Nala berpaling ke kakaknya, sedikit terkejut dengan reaksinya, tapi segera membalas dengan wajah polos. Loh, maksudku baik, kok. Aku lagi memuji Kak Dinda rajin. Kan, Marco harus tahu siapa aja yang bikin acara malam ini sukses.
Dia melihat ke Marco, mencari persetujuan. Iya kan, Mar? Orang harus dihargai sesuai perannya. Kalimat terakhir itu seperti pukulan terakhir. Dihargai sesuai perannya. Dan peranku, dalam narasinya, adalah pembantu. Marco hanya tersenyum kaku, jelas tidak ingin terlibat. Iya, kerja keras di dapur memang melelahkan, ujarnya, berusaha netral. Aku merasa sangat kecil, terpajang, didefinisikan oleh kata-kata yang merendahkan. Semua jerih payahku, semua usaha untuk menjadi bagian dari keluarga ini, direduksi menjadi peran pelayan. Air mata sudah mengambang di pelupuk mata, tapi aku menggigit bagian dalam pipiku. Jangan menangis di sini. Jangan memberinya kepuasan. Aku bukan pembantu, Nala. Akhirnya suaraku keluar, lebih tegas daripada yang kuduga. Tapi suaraku bergetar. Aku keluarga. Dan aku membantu karena ini rumah keluarga juga. Suasana jadi sangat canggung. Nala mendengus kecil, seperti orang yang dikoreksi dengan tidak sopan. Ya elah, Kak, sensitif banget sih. Kayak pembantu, kan maksudku baik. Istilah aja, gitu aja marah. Kamu yang kurang ajar, Nala. Geram Mas Kevin, melangkah mendekat. Wajahnya marah. Perkenalkan Dinda dengan baik, atau jangan perkenalkan sama sekali. Kevin, nanti saja, bisik Bu Astrid, mencoba meredakan. Tepat di puncak ketegangan itu, sebelum Mas Kevin mengucapkan kata-kata yang mungkin tak bisa ditarik kembali, Marco tiba-tiba bergerak. Matanya yang selama ini memandangku dengan rasa penasaran dan usaha mengingat-ingat, tiba-tiba terbuka lebar. Ekspresi kebingungan dan ketidaknyamanannya lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang mendalam, seolah dia baru saja mengenali seseorang yang sangat penting di tempat yang paling tak terduga. Dia mengabaikan Nala yang sedang cemberut dan Mas Kevin yang masih berapi-api. Dia melangkah maju, mendekatiku, memutuskan jarak sopan yang tadi ada. Bu Dinda, ucapnya, suaranya naik 1 oktav, terdengar hampir tak percaya. Dinda Sutrisno. Suara Marco yang bergetar penuh kekagetan itu menggantung di udara yang sudah syarat dengan amarah dan rasa malu. Seluruh kepala di ruangan itu, Nala yang masih dengan ekspresi kesal dan defensif, Mas Kevin yang wajahnya memerah karena emosi, Bu Astrid yang tampak cemas, dan Pak Hadi yang diam 1000 bahasa. Semuanya berputar ke arah pria itu, lalu kepadaku, dengan tatapan bingung yang sama. Aku sendiri membeku. Darah yang tadi terasa mendidih karena penghinaan, seketika seperti dialiri es. Dia mengenalku, pikiranku berputar cepat, mencoba mengais-ngais memori. Wajahnya tampak familiar, tapi dalam keadaan stres seperti ini, otakku menolak bekerja. Iya, saya Dinda Sutrisno, jawabku, suaraku masih terdengar sedikit gemetar, namun penuh keheranan. Aku dengan refleks meluruskan postur tubuhku, seperti naluri profesional yang terbawa saat seseorang memanggil nama lengkapku dengan nada formal. Marco tak menjawab langsung. Dia berdiri di sana selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam. Matanya menyapu wajahku dengan intens, seolah memverifikasi sebuah fakta yang mustahil. Kemudian, dengan gerakan yang hampir terlihat refleks, tubuhnya yang tegap itu sedikit membungkuk. Bukan membungkuk dalam-dalam, tapi cukup untuk menjadi sebuah gestur hormat yang tak terduga dan tak biasa dalam konteks pertemuan keluarga santai ini. Bu Dinda, ulangnya, kali ini dengan suara yang lebih stabil, penuh pengakuan. Lalu, dengan perlahan, dia berbalik menghadap Nala. Ekspresi wajahnya yang tadinya hangat dan ramah kini telah berubah total. Ada ketegangan di rahangnya, dan sorot matanya menjadi tajam, penuh dengan pertanyaan yang menuntut penjelasan. Nala, ucapnya, namanya diucapkan dengan tekanan yang jelas, memutuskan rantai keheningan yang mencekam. Apa maksudmu tadi? Suaranya datar, namun setiap kata terukur dan penuh daya. Nala terlihat benar-benar bingung, senyum sombongnya tadi telah lenyap tanpa jejak, digantikan oleh kerut kening dan mata yang berkedip-kedip. Maksudku apa? Maksudku apa tadi? Dia tertawa kecil, gugup. Aku cuma bilang Kak Dinda itu rajin kayak pembantu kita di sini. Loh, kok kamu malah? Marco mengangkat satu tangannya. Sebuah gerakan halus namun efektif untuk menghentikan kalimat Nala yang mulai berbelit.
Dia tidak memandangnya lagi. Sebaliknya, dia memandang ke arah seluruh keluarga, seolah sedang membuat sebuah pengumuman resmi di ruang rapat. "Nala, semua," katanya, dengan proyeksi suara yang jelas dan penuh wibawa. Sangat berbeda dengan nada ramah tamahnya tadi. "Saya rasa ada kesalahpahaman yang sangat besar di sini." Dia berhenti sejenak, memastikan semua perhatian tertuju padanya. Lalu, dengan gerakan tangan yang elegan, dia menunjuk ke arahku. Setiap mata mengikuti arah telunjuknya. "Ini," ucap Marco, dengan penekanan pada setiap suku kata, "adalah Bu Dinda Sutrisno." Dia berhenti lagi, membiarkan namaku bergema. Kemudian, dia melanjutkan, dengan kalimat yang diucapkan perlahan, seolah memastikan tidak ada satupun kata yang terlewat atau disalahpahami. "Beliau adalah Direktur Strategic Development di PT Arcadia Maju Bersama, perusahaan tempat saya." Dia menepuk dadanya sendiri dengan ringan. "Baru saja diterima bekerja setelah melalui proses seleksi yang sangat ketat selama hampir 3 bulan. Ruang tamu yang megah itu seakan-akan kehilangan gravitasinya. Aku merasa seperti berada dalam adegan film yang diputar dengan gerak lambat. Aku melihat reaksi mereka satu persatu. Wajah Nala berubah dari bingung menjadi pucat pasi dalam sekejap. Mulutnya yang biasanya ceplas-ceplos kini ternganga kecil, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya yang tadi dengan santai memegang gelas wine, kini menggenggam erat lengannya sendiri, buku-buku jarinya putih. Mas Kevin adalah yang pertama bereaksi dari keluarga kami. Ekspresi kemarahannya yang tadi mengeras, perlahan-lahan mencair. Alih-alih marah, kini wajahnya dipenuhi oleh suatu kebingungan yang lalu berubah menjadi keheranan, dan akhirnya, suatu kebanggaan yang mendalam yang menyala-nyala di matanya. Dia menatapku, dan senyum kecil, penuh kemenangan dan rasa, sudah kuduga, mulai mengembang di bibirnya. Bu Astrid dan Pak Hadi saling memandang. Bu Astrid meletakkan tangan di dadanya, seperti orang yang terkena serangan panik kecil. "Dinda, direktur? Di Arcadia? Itu perusahaan besar itu, kan?" bisiknya pada suaminya, yang hanya bisa mengangguk pelan. Matanya berbinar dengan kejutan dan sesuatu yang mirip rasa hormat baru. Marco belum selesai. Dia sekarang benar-benar menghadap Nala, dan nada suaranya, meski masih terkendali, mengandung teguran yang tak terbantahkan. "Jadi, ketika kamu bilang beliau, kayak pembantu," ucap Marco, mengutip kata-kata Nala dengan jari telunjuk dan jari tengahnya membuat tanda petik di udara. Sebuah gestur yang terasa sangat menusuk. "Saya harus memprotes dengan sangat. Itu bukan hanya tidak akurat, Nala. Itu sangat tidak menghormati." Nala seperti orang yang terkena pukulan telak. Dia mundur selangkah, punggungnya hampir menyentuh dinding. Aku nggak tahu, Mar. Dia nggak pernah bilang. Aku pikir." Ucapnya terbata-bata, suaranya kecil dan kehilangan semua arogansinya. "Kamu pikir apa?" potong Marco, dan untuk pertama kali ini, ada nada frustrasi dalam suaranya. Bahwa seorang wanita berprestasi tinggi, bos saya, yang keputusannya bisa menentukan karir ratusan orang termasuk saya, akan dengan sukarela menghabiskan waktunya, kayak pembantu, di rumah mertuanya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah tak percaya dengan kebodohan yang baru saja disaksikannya. Lalu, Marco berpaling lagi padaku. Ekspresinya berubah total, dari tegas dan menegur menjadi penuh permintaan maaf dan rasa hormat yang tulus. "Bu Dinda, saya benar-benar minta maaf," ujarnya, membungkuk sedikit sekali lagi. "Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, dalam kondisi seperti ini." Matanya menunjukkan penyesalan yang dalam. "Saya baru bergabung seminggu, kita belum pernah bertemu langsung, tapi saya sudah sangat mengenal nama dan reputasi Anda dari seluruh tim. Presentasi visi strategis Anda untuk kuartal depan adalah salah satu alasan utama saya memutuskan menerima tawaran Arcadia." Setiap kata dari Marco seperti menyiram air segar pada luka bakar yang tadi menyala-nyala di jiwaku. Rasa malu yang menghancurkan itu perlahan mulai digantikan oleh suatu kelegaan yang aneh, dan sebuah kekuatan yang kembali mengalir ke tulang-tulangku. Aku menarik napas yang dalam dan stabil untuk pertama kalinya sejak drama ini dimulai. Aku menatap Marco, dan kemudian menatap keluarga suamiku satu persatu, terutama Nala, yang sekarang tampak sangat kecil dan hancur. "Terima kasih, Marco,"
Ucapku akhirnya. Suaraku kini sudah kembali tenang dan terkendali. Suara Direktur Dinda yang biasa memimpin rapat. Selamat bergabung di Arkadia. Dan tidak perlu meminta maaf. Ini jelas bukan salahmu. Kata-kataku yang terakhir diucapkan sambil mataku menatap langsung ke arah Nala. Dia menunduk, tak sanggup menahan tatapanku. Kebenaran yang selama ini ia tutupi, ia rendahkan, dan ia injak-injak, telah meledak di depan matanya sendiri, dipermalukan oleh orang yang paling ia ingin buat terkesan. Pembalikan itu sudah lengkap. Dan di keheningan yang baru, yang kini berisi rasa malu, kaget, dan keheranan, aku merasa suatu bab dalam hubungan keluarga ini telah berakhir, dan bab yang baru, yang tak terduga, telah dimulai dengan sebuah pengakuan yang mengguncang. Setelah Marco menyampaikan permohonan maafnya yang terakhir dengan sungguh-sungguh dan berpamitan dengan sopan namun tergesa-gesa, wajahnya masih pucat akibat ketegangan yang baru saja terjadi. Pintu apartemen tertutup dengan bunyi yang hampir tak terdengar. Namun, keheningan yang ditinggalkannya justru lebih memekakan telinga daripada dentuman apapun. Udara di ruangan yang megah itu terasa pekat, penuh dengan getaran yang belum mereda, seperti setelah sebuah ledakan yang baru saja menghancurkan fondasi ilusi yang selama ini dibangun dengan rapih. Aku masih berdiri di tempat yang sama, dekat ambang pintu ruang makan. Tangan-tanganku yang dingin terkepal di sisi tubuh. Perasaanku adalah campuran yang aneh, kemenangan yang pahit, kelegaan yang disertai getar, dan sisa-sisa amarah yang masih membara. Aku menatap Nala. Dia tak lagi berdiri dengan tegak dan percaya diri. Tubuhnya seperti menyusut, bersandar pada dinding dekat meja konsol. Tangannya memegangi pinggiran marmernya dengan kuku-kuku yang dicat sempurna, kini terlihat rapuh. Wajahnya, yang tadi pucat pasi, kini berubah menjadi semburat merah padam yang menyebar dari leher hingga ke telinga. Namun, di balik rasa malu dan keterkejutan yang membekukan itu, matanya yang menghindari tatapanku justru memancarkan sesuatu yang lain. Sebuah kemarahan yang membara, seperti binatang yang terjepit dan siap menerkam. Mas Kevin adalah orang pertama yang bergerak. Dia tidak berjalan, tapi melangkah dengan tegas ke arah adiknya. Setiap langkahnya menggemakan kekecewaan yang mendalam. Nala, suaranya rendah, namun setiap suku katanya seperti palu godam. Apa yang barusan kau lakukan? Nala mengangkat kepalanya, berusaha mempertahankan sisa-sisa gengsinya. Aku cuma bercanda, kok garing aja sih kalian. Gitu aja marah-marah, ucapnya, tapi suaranya sumbang, kehilangan nada manjanya yang biasa. Bercanda. Mas Kevin mendecak, suaranya meninggi. Menyebut istri kakakmu, seorang direktur yang dihormati, sebagai pembantu, di depan pacarmu sendiri, itu menurutmu bercanda? Itu penghinaan, Nal. Penghinaan yang rendah. Dia kan memang sering ngurusin rumah. Aku bilang, kayak, bukan, adalah. Kalian semua salah paham. Nala membela diri, tangannya bergetar saat dia melambai-lambaikan tangan, sebuah gerakan yang panik. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan, potong Mas Kevin tanpa ampun. Kamu selalu melakukan ini. Merendahkan Dinda. Memperlakukan dia seperti pelayan. Hanya karena dia tidak berasal dari keluarga yang sama. Hanya karena dia memilih untuk membantu. Kamu merasa punya hak untuk menginjak-injak martabatnya. Kevin. Suara Bu Astrid terdengar lemah. Mencoba menengahi. Dia tampak sangat lelah. Usianya seakan bertambah 10 tahun dalam 10 menit terakhir. Nala memang salah. Tapi. Tidak ada, tapi. Bu. Mas Kevin memotong dengan halus, namun tegas. Ini pertama kalinya aku melihatnya bersikap seperti ini pada orang tuanya. Ini sudah keterlaluan. Sudah bertahun-tahun Dinda diam, menelan semua sikap sinis dan perlakuan tidak adil Nala. Dia diam karena dia baik. Karena dia tidak ingin membuat keributan. Tapi apa yang barusan terjadi? Itu batasnya. Itu sudah melampaui batas kesabaran siapapun. Aku melihat air mata mulai menggenang di mata Bu Astrid. Pak Hadi, yang biasanya diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya berat, penuh kekecewaan yang dalam. Nala, anakku, ayah kecewa. Sungguh kecewa. Selama ini kami pikir kamu hanya sedikit kurang ajar. Tapi malam ini, ayah melihat kebusukan hatimu yang sebenarnya.
Kamu mempermalukan saudaramu sendiri dengan sengaja. Dan yang lebih memalukan, kebusukan itu justru terbongkar oleh orang luar. Oleh pacarmu sendiri. Suara Pak Hadi bergetar. Kamu pikir kehidupan ini hanya soal penampilan dan merendahkan orang lain? Nala terlihat seperti ditampar. Air matanya yang tahan-tahan akhirnya meledak. Tapi itu bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata kemarahan, frustrasi, dan rasa malu yang meluap. Jadi sekarang kalian semua memihak dia, teriaknya, suaranya melengking. Hanya karena tiba-tiba dia ternyata direktur? Kalau dia cuma ibu rumah tangga biasa, kalian akan diam saja kan? Aku tahu. Kalian semua munafik. Nala, cukup, hardik Bu Astrid, kali ini dengan suara yang tegas. Kamu yang munafik. Selama ini kamu memanfaatkan kebaikan Dinda, menikmati semua yang dia lakukan untuk rumah ini, sambil memandangnya dengan sebelah mata di belakang. Itu yang busuk. Pertengkaran itu memuncak, suara-suara saling menyela, air mata, dan tuduhan. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan keluarga itu runtuh di depan mataku. Rasanya aneh. Aku seharusnya merasa menang, puas melihat Nala mendapatkan konsekuensinya. Tapi yang kurasakan justru kehampaan dan kesedihan yang mendalam. Inikah yang kuinginkan? Melihat keluarga suamiku hancur berantakan karena sikap buruk seorang anak yang manja? Tiba-tiba, Nala mendorong dirinya dari dinding. Dia berjalan terhuyung-huyung, bukan ke kamarnya, tapi ke arahku. Matanya yang merah dan penuh dendam menatapku tajam. Kau senang, ya? Desisnya, suaranya parau dan penuh racun, hanya cukup keras untuk kudengar. Bau parfum mahalnya yang tadi elegan, kini terasa menusuk dan palsu. Kau sengaja diam saja. Kau biarkan aku membuat bodoh diriku sendiri di depan Marco. Kau ingin melihatku jatuh. Kau merasa hebat sekarang, ya, Bu Direktur. Aku menatapnya langsung, tak menghindar. Di dalam hatiku, segala emosi bergolak. Tapi yang keluar justru sebuah ketenangan yang dingin. Aku tidak menyuruhmu berkata-kata seperti tadi, Nala, ucapku perlahan. Aku tidak pernah memintamu untuk menghinaku. Kau yang memilih kata-katamu sendiri. Kau yang memilih untuk memandangku seperti itu selama bertahun-tahun. Karma bukan buatanku. Itu konsekuensi dari pilihanmu. Kalimatku seperti menyiram bensin ke bara di matanya. Kau pikir dengan gelarmu itu kau lebih baik dariku? Kau tetap saja orang rendahan yang masuk ke keluarga kami karena kasihan. Nala, teriak Mas Kevin dan kedua orang tuanya hampir bersamaan. Tapi sebelum amarah mereka meledak lagi, aku mengangkat tanganku. Aku sudah lelah. Capek dengan drama, capek dengan penghinaan, capek dengan semua ini. Sudah, kataku. Suaraku tiba-tiba terdengar sangat lelah namun final. Aku memandang Mas Kevin. Kev, aku ingin pulang. Sekarang. Suamiku mengangguk. Wajahnya penuh dengan keprihatinan dan rasa bersalah. Ayo, sayang. Kami berjalan melewati ruang tamu. Saat melewati Bu Astrid, dia meraih tanganku. Dinda, maafkan kami, terutama ibu. Ibu terlalu lama menutup mata. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Aku hanya mengangguk pelan. Tidak bisa mengucapkan, tidak apa-apa, karena semuanya salah. Sangat salah. Saat kami sampai di pintu, aku menoleh sekali lagi. Nala masih berdiri di sana, dikelilingi oleh kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Air matanya masih mengalir, tapi kini ekspresinya kosong, hampa. Bapaknya duduk di sofa, memegangi kepalanya. Ibunya menangis terseduh-seduh. Di dalam lift yang sepi, menuju lantai parkir, Mas Kevin menarikku ke dalam pelukannya erat-erat. Aku minta maaf, Din. Aku minta maaf karena tidak melindungimu lebih tegas, lebih cepat. Aku menempelkan kepalaku di dadanya, merasakan kelelahan yang mendalam menyergap. Bukan salahmu, Kev. Tapi, aku tidak tahu bagaimana besok. Atau lusa. Aku tidak tahu apakah hubungan kita dengan keluargamu akan sama lagi. Apapun yang terjadi, bisiknya di rambutku, kita hadapi bersama. Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang akan merendahkan istriku. Siapapun.
Ketika mobil kami meluncur meninggalkan gedung apartemen yang mewah itu, aku melihat jendela lantai atas mereka dari kaca spion. Lampunya masih menyala terang. Aku tahu, ledakan tadi telah meninggalkan kawah yang dalam. Dan dampaknya baru saja dimulai. Bagi Nala, ini baru bab pertama dari karma yang akan menuntutnya untuk menghadapi cermin yang selama ini ia hindari. Dan bagi kami semua, ini adalah awal dari sebuah redefinisi yang pahit namun perlu tentang arti keluarga dan rasa hormat. 2 minggu setelah kejadian malam yang menghancurkan itu, kehidupan berjalan dalam 2 rel paralel yang sama sekali berbeda. Di kantor, aku tenggelam dalam ritme pekerjaan yang intens namun teratur. Di rumah, kami memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen kami yang lebih kecil di Senopati, memberi jarak pada keluarga Mas Kevin. Suasana tegang mulai perlahan mencair menjadi keheningan yang berat, diselingi oleh percakapan pendek Mas Kevin dengan orang tuanya melalui telepon. Namun, di dunia Nala, badai baru saja dimulai. Marco, setelah insiden itu, dengan sopan namun tegas, melanjutkan perjalanannya. Hubungan mereka berakhir hanya dalam hitungan hari, dengan alasan perbedaan prioritas dan nilai hidup yang disampaikan Marco melalui pesan singkat. Kegagalan hubungan itu, yang dalam narasi Nala pastilah seluruhnya kesalahanku, menjadi bensin yang menyulut kobaran dendamnya menjadi api yang lebih besar dan lebih gelap. Suatu sore, aku sedang memimpin rapat review kuartalan bersama tim, termasuk Marco yang telah menunjukkan kinerja yang sangat impresif. Profesionalisme kami berdua mengesampingkan drama pribadi dengan sempurna. Saat rapat usai dan ruangan mulai kosong, Marco menghampiri mejaku. "Bu Dinda, ada waktu sebentar?" tanyanya, dengan ekspresi serius. "Tentu, Marco. Silakan duduk." Dia duduk, tampak memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Saya merasa perlu memberitahu Anda sesuatu. Ini mungkin terdengar seperti gosip, dan saya benci terlibat hal seperti ini. Tapi mengingat posisi Anda dan konteksnya, saya pikir Anda harus waspada." Dadaku sedikit berdebar. "Tentang apa?" "Tentang Nala," ujarnya, menatapku langsung. "Kami masih memiliki beberapa teman yang sama di lingkaran sosial. Dan, cerita yang beredar tentang Anda, versi Nala, sangat berbeda dengan kenyataan yang saya lihat." Aku menyilangkan tangan di atas meja. "Cerita seperti apa?" Marco menghela napas. Dia menyebut Anda sebagai wanita karir yang dingin dan arogan, yang memandang rendah keluarga suami karena kasta yang lebih rendah, yang sengaja memamerkan kekuasaan dan jabatan untuk mempermalukannya di depan keluarganya sendiri. Dia menggambarkan dirinya sebagai korban dari sister-in-law yang insecure dan haus kekuasaan, yang bahkan tega mencuri pacarnya hanya untuk menunjukkan dominasi. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk, jijik, tidak percaya, lalu akhirnya sebuah kepasrahan yang muram. Jadi, dia memutarbalikkan seluruh kejadian itu. "Sepenuhnya," konfirmasi Marco dengan sedih. "Dan sayangnya, versinya lebih dramatis dan menjual. Beberapa teman kami yang agak dangkal pemikirannya, mulai memihaknya. Mereka menyebarkan cerita itu di komunitas mereka. Saya khawatir ini bisa merembes ke reputasi profesional Anda, atau setidaknya menciptakan gangguan." "Terima kasih sudah memberitahu saya, Marco. Saya menghargai integritas Anda," ucapku, sambil memproses informasi itu. Dendam Nala ternyata tidak berhenti pada kemarahan diam-diam. Ia telah meluncurkan kampanye hitam. "Ada satu hal lagi, Bu," tambah Marco, ragu-ragu. "Dia sekarang sering terlihat bersama Ray Fernando." Aku mengernyit. "Ray Fernando? Dari Fernando Oko, vendor event itu?" "Ya, mereka pacaran, atau setidaknya sangat dekat. Dan Ray, well, dia dikenal ambisius dan tidak terlalu memedulikan metode. Perusahaannya ayahnya sedang sangat ingin mendapatkan kontrak besar, dan rumor mengatakan Nala mungkin menjadi jalan masuknya." Peringatan itu mengena seperti alarm di kepalaku. Fernando Oko adalah salah satu vendor yang sedang kami pertimbangkan untuk event peluncuran produk besar akhir tahun ini. Proposal mereka cukup bagus, tapi ada beberapa poin yang perlu diklarifikasi. Jika Nala memang dengan sengaja mendekati Ray,
Ini sudah masuk wilayah konflik kepentingan yang serius, Marco. Saya tahu. Makanya saya merasa harus menyampaikan ini. Setelah Marco pergi, aku duduk lama di balik mejaku, memandangi gedung-gedung tinggi di luar jendela. Nala tidak hanya ingin menghancurkanku secara personal. Dengan memutar fakta dan menjalin hubungan strategis dengan vendor potensial, dia sedang membangun senjata untuk menyerang karierku. Hal yang sekarang dia tahu adalah sumber harga diriku. Beberapa hari kemudian, kekhawatiran itu terbukti. Saat aku sedang meninjau ulang proposal Fernando Oco dengan tim procurement, email masuk di laptop pribadiku. Dari alamat yang tidak dikenal. Kepada Bu Dinda Sutrisno. Subjek, sebuah saran bijak. Bu Dinda yang terhormat. Semoga email ini menemui Anda dalam keadaan sehat. Saya menulis sebagai seorang well-wisher yang peduli dengan reputasi Anda. Beredar cerita yang kurang sedap tentang kehidupan pribadi Anda, tentang bagaimana Anda memperlakukan keluarga suami dengan arogan dan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Cerita-cerita ini bisa sangat merusak, terutama untuk seorang eksekutif wanita di posisi tinggi. Saya pikir, akan lebih baik jika Anda menghindari kesan bermusuhan lebih lanjut. Misalnya, dalam pemilihan vendor untuk event Arcadia yang akan datang. Keputusan yang tepat bisa menjadi bukti bahwa Anda adalah orang yang berpikiran adil dan keluarga, bukan? Terkadang, menjaga kedamaian lebih berharga daripada memenangkan pertempuran kecil. Semoga Anda bijaksana. Hormat saya. Seorang pengamat. Email itu jelas sebuah ancaman terselubung. Keputusan yang tepat berarti memilih Fernando Oco. Jika tidak, cerita yang kurang sedap akan disebarkan lebih luas. Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena rasa malu, melainkan kemarahan murni. Dia tidak hanya memfitnah, tapi kini mencoba memeras. Malam itu, di apartemen, aku menunjukkan email itu pada Mas Kevin. Wajahnya menjadi gelap. Mata yang biasanya hangat penuh kasih sayang kini menyala-nyala dengan kemarahan yang dingin. Dia gila, gumamnya. Suaranya serak. Dia benar-benar kehilangan akal sehat. Ini sudah melampaui masalah keluarga, Din. Ini pemerasan. Ini bisa menghancurkan kariermu. Aku tahu, jawabku, merasa lelah. Aku harus melaporkan ini ke legal dan HR. Tapi apa? Tanya Mas Kevin, memegangi pundakku. Tapi ini akan meledakkan segala sesuatu. Kev. Jika aku bawa ini ke perusahaan, nama keluarga kalian akan tercoreng. Orang tuamu, mereka sudah sangat menderita. Mas Kevin mendesah panjang, mengusap wajahnya. Orang tuaku sudah tahu Nala sedang tidak baik-baik saja. Ibu menangis setiap kali meneleponku. Tapi ini adalah pilihanmu, sayang. Kamu yang menjadi korban. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Dan aku akan menghadapi orang tuaku. Aku memandang suamiku, rasa cinta dan syukur membuncah di dada. Dalam kekacauan ini, dia adalah tempat berlabuhku yang tak tergoyahkan. Aku belum akan melaporkannya, ucapku akhirnya. Tapi aku akan mengamankan semua bukti. Dan untuk proposal Fernando Oco, aku akan memeriksanya dengan ketat 10 kali lipat. Jika mereka layak, mereka akan dapat kontrak. Jika tidak ada ancaman yang akan membuatku mengubah keputusan. Itu istriku, bisik Mas Kevin, mengecup keningku. Selalu bermain sesuai aturan. Namun, aku tahu, permainan ini baru saja berubah. Nala telah memindahkan pertempuran ke arena yang dia kira bisa mengendalikannya, bisnis dan reputasi. Tapi yang tidak dia sadari adalah, dalam arena ini, akulah yang menguasai peraturan. Dendamnya yang buta mungkin telah memberikannya sekutu seperti Ray, tapi juga telah membawanya ke medan tempur di mana emosi harus ditundukkan pada data, fakta, dan integritas. Esok harinya, aku memanggil timku. Untuk proposal Fernando Oco, saya ingin due diligence yang ekstra mendalam. Periksa setiap angka, setiap klien sebelumnya, setiap testimoni. Saya ingin semua transparan dan bersih. Dan, tambahku, memandangi satu persatu. Apapun yang kalian dengar tentang rumor pribadi saya di luar, abaikan. Fokus pada pekerjaan kita.
Mereka mengangguk, profesionalisme mereka tak tergoyahkan. Tapi di mata beberapa dari mereka, aku melihat dukungan diam-diam. Pertempuran diam-diam telah dimulai. Nala, dengan dendamnya, telah membuka front baru. Dan kali ini, aku tidak akan hanya berdiri diam menerima penghinaan. Aku akan membela diri dengan senjata terkuatku, kompetensi dan integritas. Dan biarlah karma datang bukan dari balas dendamku, tetapi dari konsekuensi alami atas setiap pilihan keliru yang diambilnya. Suasana di sebuah lounge eksklusif di Kemang sore itu penuh dengan bisikan dan gelak tawa yang dibuat-buat. Nala, dengan segelas champagne di tangan, duduk di sofa velvet bersama Ray Fernando dan beberapa orang dari lingkaran, teman-teman, barunya, kumpulan anak-anak muda kaya yang lebih tertarik pada gosip dan kesenangan sesaat daripada prestasi. Wajah Nala masih membawa sisa-sisa pucat dari malam kehancuran itu, tapi kini telah tertutup rapi oleh make-up tebal dan ekspresi sinis yang baru diasahnya. Jadi, katanya si Direktur Dinda itu lagi nge-review proposal kamu, Ray? Tanya salah seorang teman, seorang wanita dengan tas bermerek terbaru yang diletakkan dengan sengaja di atas meja. Ray, pria dengan senyum licik dan mata yang selalu berhitung, mengangguk sambil memutar gelas whisky di tangannya. Iya. Tapi kita lagi usaha masuk lewat jalur lain. Dia menepuk paha Nala dengan akrab. Nih, secret weapon gue. Nala tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Dia itu gampang banget diprediksi. Sok suci, sok idealis. Tapi semua orang punya harga. Atau setidaknya, titik lemah. Dan titik lemahnya? Tanya Ray, penasaran. Keluarga. Atau lebih tepatnya, penampilannya sebagai bagian dari keluarga yang harmonis, jawab Nala, meneguk campak nenya. Dia akan melakukan apa saja untuk menjaga ilusi itu, terutama di depan Mas Kevin dan orang tua kami. Dia tidak akan mau terlihat sebagai orang yang menghancurkan keluarga hanya karena urusan bisnis. Ray mengernyit. Jadi, maksud kamu? Aku punya akses, bisik Nala, mendekatkan wajahnya. Aku masih bisa masuk ke apartemen orang tuaku. Mas Kevin, karena merasa bersalah padaku, masih membalas pesanku kadang-kadang. Aku bisa dapat informasi. Proyek-proyek besar apa yang lagi dia garap selain event ini. Timeline-nya seperti apa? Prioritas anggarannya. Mata Ray berbinar. Itu adalah informasi berharga yang bisa memberinya keunggulan taktis yang besar, bukan hanya untuk proyek event Arcadia, tapi juga untuk memahami pola bisnis perusahaan dan bahkan mungkin digunakan untuk mendekati kompetitor. Tapi itu risiko besar, Nal. Itu namanya industrial espionage, ucap salah satu teman mereka, terdengar cemas. Espionage. Nala terkekeh, suaranya mengandung kepahitan. Ini hanya sharing informasi keluarga. Aku kan masih bagian dari keluarga itu. Dan jika informasi itu kebetulan membantu pacarku mendapatkan kontrak yang adil, lalu apa salahnya? Bukankah keluarga harus saling membantu? Logika yang diputarnya begitu licin, mencoba membenarkan niat buruknya. Ray mempertimbangkan. Dia tahu ini berbahaya, tapi keserakahan dan ambisinya jauh lebih besar. Proyek dari Arcadia bisa melambungkan nama perusahaannya, dan dengan informasi internal dari Dinda, dia bisa menyusun proposal yang tampak seperti dibuat khusus sesuai kebutuhan tersembunyi Arcadia. Oke, kata Ray akhirnya, seperti menyetujui sebuah misi rahasia. Tapi harus sangat hati-hati. Jangan tinggalkan jejak digital. Jangan cerita ke siapa-siapa. Matanya menatap teman-teman Nala dengan ancaman terselubung. Ini cuma antara kita. Malam itu, di apartemen orang tuanya yang sekarang terasa lebih besar dan sepi dari sebelumnya, Nala melaksanakan rencananya. Orang tuanya pergi ke acara amal. Dia masih punya kunci dan kode akses. Dengan jantung berdebar kencang, bukan karena penyesalan, tapi karena adrenalin melakukan sesuatu yang terlarang, dia menyelinap ke ruang kerja pribadi Mas Kevin yang ada di sana. Kakaknya memang sering meninggalkan beberapa dokumen fisik di sana saat berkunjung. Dia menemukan sebuah folder berlabel Arcadia, Project Nexus. Isinya bukan dokumen super rahasia, tapi cukup berharga. Garis besar timeline pengembangan produk baru, anggaran marketing kuartal depan, dan beberapa catatan tentang prioritas departemen. Tidak ada yang secara eksplisit bisa disebut rahasia dagang.
tapi dalam tangan yang tepat, ini adalah peta harta karun. Nala memotret halaman demi halaman dengan ponselnya. Cahaya lampu meja menerangi wajahnya yang penuh konsentrasi. Saat ia melakukannya, perasaan aneh menyergapnya. Campuran antara kemenangan kecil dan rasa hampa. Dia membayangkan wajah Dinda yang akan kerepotan. Dan itu memberinya kepuasan semu. Keesokan harinya, di sebuah kafe privat, dia menyerahkan foto-foto itu ke Ray. Ini cuma sample. Aku bisa dapat lebih. Ray memeriksa foto-foto di tabletnya. Senyumnya semakin lebar. Ini bagus, sayang. Sangat bagus. Dengan ini, kita bisa adjust proposal kita. Bikin seolah-olah kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, bahkan sebelum mereka utarakan. Dia menatap Nala. Kamu yakin mau lanjut? Kalau ketahuan. Biarkan dia yang ketahuan sebagai orang yang tidak mampu menjaga informasi perusahaan, geram Nala. Atau lebih baik, kita buat proposal kita begitu sempurna sehingga dia tidak punya pilihan lain. Saat kontrak ditandatangani, baru kita beritahu bahwa aku yang bantu. Biar dia tahu, tanpa aku, dia tidak akan mendapatkan vendor terbaik. Biar dia merasa berutang budi. Rencananya begitu rumit, penuh dengan keinginan untuk merendahkan dan mengontrol. Ray setuju. Mereka mulai menyusun proposal revisi. Ray menggunakan informasi dari dokumen itu untuk menyesuaikan penawaran, menonjolkan efisiensi biaya pada area yang menjadi prioritas anggaran, dan menawarkan timeline yang seolah-olah dibuat khusus mengikuti jadwal pengembangan produk Arcadia. Proposalnya menjadi sangat menarik, tampak seperti solusi yang dipersonalisasi. Seminggu kemudian, proposal Fernando Oko, yang telah direvisi masuk ke mejaku dengan prioritas tinggi. Awalnya, aku membacanya dengan sikap netral. Tapi semakin aku menyelami, semakin alarm di kepalaku berbunyi. Beberapa poin terlalu pas. Seperti mereka membaca pikiranku atau mengetahui prioritas internal yang belum kami umumkan. Dalam rapat internal untuk membahas proposal final, komentarku langsung pada sasaran. Proposal ini secara teknis sangat baik, bahkan mengesankan. Aku memulai memandangi tim procurement dan marketing. Tapi ada yang mengganggu saya. Di bagian penjadwalan dan alokasi sumber daya, mereka seolah-olah memiliki visibilitas penuh terhadap roadmap Project Nexus kita yang belum kita publikasikan secara detail. Di sini, tunjukku pada sebuah grafik, mereka mengusulkan efisiensi biaya tepat pada area yang menjadi fokus penghematan kita kuartal depan, informasi yang hanya beredar di level direksi. Marco, yang hadir dalam rapat, mengernyit. Apakah mungkin mereka hanya membuat tebakan yang sangat beruntung, Bu? Tebakan yang beruntung terjadi sekali, mungkin 2 kali, jawabku. Tapi ini konsisten di beberapa bagian kritis. Rasanya seperti mereka memiliki akses pada catatan internal kita. Suasana rapat menjadi serius. Anda mencurigai kebocoran informasi? Tanya kepala procurement. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, ucapku hati-hati. Tapi kita harus ekstra waspada. Saya ingin tim IT kita melakukan pengecekan keamanan data pada semua akses dokumen Project Nexus. Dan untuk proposal Fernando Oko ini, aku menatap dokumen di depanku. Saya akan melakukan due diligence ekstra. Wawancara mendalam dengan tim inti mereka. Verifikasi setiap klaim dengan klien sebelumnya, bukan hanya yang ada di referensi. Kita perlu memastikan kecemerlangan ini asli, bukan hasil dari informasi yang tidak diperoleh secara etis. Setelah rapat, Marco mendekatiku. Bu, ini terkait dengan percakapan kita sebelumnya. Kemungkinan besar, jawabku pelan. Tapi kita butuh bukti, bukan hanya kecurigaan. Sementara itu, Nala, yang merasa telah memberikan senjata pamungkas pada Ray, mulai menagih. Dalam sebuah panggilan telepon, suaranya penuh dengan keyakinan sombong. Gimana, Ray? Proposalnya pasti bikin mereka tercengangkan? Dinda pasti bingung sendiri. Ray, di sisi lain, mulai merasa tekanan. Due diligence yang kuminta lebih ketat membuatnya gelisah. Beberapa klien lamanya yang dihubungi timku memberikan testimoni yang kurang antusias tentang pelayanan purna jual. Iya, proposalnya oke. Tapi Dinda itu terlalu teliti.
Dia minta wawancara dengan tim teknis kita dan verifikasi detail yang aneh-aneh. Kayaknya dia curiga sesuatu. Biarkan saja dia curiga. Dia tidak punya bukti, hardik Nala. Yang penting proposal kita yang terbaik. Ayah kamu juga pasti punya koneksi untuk tekan dari sisi lain, kan? Ray terdiam sejenak. Nala, kamu yakin ini worth it? Aku mulai merasa ini seperti bermain api. Ini bukan cuma tentang kontrak untukmu, Ray, bisik Nala. Suaranya mendadak lunak namun penuh racun. Ini tentang kita membuktikan pada dunia, pada keluarga saya, bahwa dia tidak sehebat yang dikira. Bahwa dia bisa dikalahkan. Kita bisa mengendalikannya. Bayangkan, kalau kita menang, kita tidak hanya dapat proyek besar, tapi juga bukti bahwa Bu Direktur itu bisa kita atur. Rayuan itu bekerja pada ambisi dan ego Ray. Oke, tapi kita harus lebih hati-hati. Jangan hubungi aku lagi lewat telepon untuk bahas ini. Kita ketemuan langsung. Persekongkolan mereka semakin dalam. Nala, yang merasa akhirnya memiliki kekuatan dan tujuan setelah dipermalukan, tidak menyadari bahwa dia bukanlah dalang dalam permainan ini. Dia hanya menjadi pion dalam permainan Ray yang lebih besar. Dan rencana terselubung mereka, yang dibangun di atas fondasi dendam dan ketidakjujuran, mulai menciptakan retakan pertamanya, sebuah kecurigaan tajam dari orang yang mereka coba kalahkan. Jerat itu sedang dipasang. Namun siapa yang sebenarnya akan terjerat, masih menjadi tanda tanya. Pertemuan wawancara dengan tim inti Fernando Oco dijadwalkan di ruang konferensi lantai 22 Arcadia. Langit di luar jendela panorama terlihat mendung, mencerminkan suasana tegang di dalam ruangan. Aku duduk di tengah, diapit oleh Marco, atas permintaannya untuk bergabung sebagai pengamat teknis, dan Kepala Departemen Procurement, Pak Arif. Di seberang meja, Ray Fernando hadir dengan 2 orang dari tim teknisnya, yang terlihat sedikit gugup. Ray sendiri tampak percaya diri, mengenakan setelan jas yang tanpa celah. Senyumnya profesional namun terasa seperti lapisan pernis yang tipis. Bu Dinda, tim Arcadia, terima kasih atas kesempatannya. Kami sangat antusias dengan proyek ini. Kami juga mengapresiasi proposal yang sangat detail dari Fernando Oco. Balasku, membuka file di tablet. Itu sebabnya kita perlu mengklarifikasi beberapa poin, untuk memastikan kita semua berada di halaman yang sama. Sesi berjalan lancar pada awalnya, membahas kapasitas logistik, teknologi yang digunakan, hingga manajemen risiko. Namun, aku sengaja menyimpan pertanyaan paling kritis untuk bagian akhir. Di bagian 4.3, tentang penyesuaian timeline dengan fase pengembangan produk kami, aku mulai menatap Ray langsung. Anda mengusulkan percepatan di minggu ke-8 hingga ke-12, bersamaan dengan masa final testing internal kami. Usulan ini sangat efisien, namun juga sangat riskan. Apa yang membuat Anda yakin bisa mengoptimalkan periode itu, mengingat biasanya vendor lain menganggap itu adalah masa peak load? Ray tidak berkedip. Berdasarkan pengalaman kami dengan klien serupa, Bu, kami memiliki pola dan algoritma prediktif untuk alokasi sumber daya. Klien serupa yang mana, tepatnya? Tanyaku, sopan tapi tak berhenti. Bisa kami dapatkan kontak untuk referensi cek khusus pada aspek ini? Karena dalam proposal, referensi yang diberikan lebih ke event besar, bukan ke integrasi dengan siklus pengembangan produk yang ketat. Sedikit kerutan muncul di dahi Ray. Tentu, saya bisa siapkan. Itu adalah proyek-proyek dengan klien yang sifatnya konfidensial. Memahami, ucapku, membuat catatan. Lalu, di bagian anggaran, Anda mengalokasikan penghematan terbesar pada penyewaan teknologi augmented reality, dengan klaim mendapatkan harga partner khusus. Aku mengangkat satu dokumen. Tim kami sudah melakukan benchmark dengan 3 vendor lain. Harga yang Anda tawarkan di bawah pasar rata-rata lebih dari 20%. Itu selisih yang signifikan. Bisakah Anda memberikan surat konfirmasi dari partner teknologi tersebut tentang harga khusus ini? Untuk transparansi. Ray tersenyum, tapi kini terasa kaku. Itu adalah keunggulan kompetitif kami, Bu. Hubungan khusus dengan supplier. Memaparkan dokumen semacam itu akan membocorkan rahasia bisnis kami. Apa nama suppliernya? Kami bisa membuat NDA,
non-disclosure agreement, untuk memverifikasi hanya poin harga itu saja, tanpa menyinggung detail lain. Desak Pak Arif, mendukung arahku. Ketegangan mulai terasa nyata. Salah satu staf teknis Ray berkeringat dingin. Ray sendiri menarik napas. Saya perlu konsultasi dengan pihak internal kami dulu mengenai hal ini. Ini permintaan yang sangat tidak biasa. Di industri yang sehat, transparansi adalah dasar kepercayaan, Bung Ray, sahut Marco dengan tenang. Apalagi untuk proyek dengan nilai sebesar ini. Arcadia tidak bisa mengambil risiko berdasarkan klaim yang tidak bisa diverifikasi. Ray mengangguk pelan, tapi matanya berbinar dengan sesuatu yang mirip kekesalan yang tertahan. Saya paham. Kami akan siapkan dokumen yang diperlukan. Sesi berakhir dengan janji untuk memberikan kelengkapan dokumen dalam 3 hari. Saat mereka pergi, aku bertukar pandangan dengan timku. Ada yang tidak beres, gumam Pak Arif. Dia menghindari verifikasi pada 2 poin kritis yang justru menjadi keunggulan proposalnya. Seolah-olah keunggulan itu dibangun di atas sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan, tambah Marco. Aku merasa yakin. Proposal yang sempurna itu ternyata rapuh. Dan kekuatan yang menyokongnya berasal dari tempat yang gelap. Keputusanku bulat. 3 hari kemudian, email dari Ray masuk, beserta beberapa lampiran. Surat konfirmasi dari supplier teknologi ternyata adalah dokumen biasa yang bisa dibuat siapa saja, tanpa kop resmi dan hanya tanda tangan stempel digital. Referensi tambahan yang diberikan pun berupa testimoni singkat dari klien yang tidak terlalu relevan. Itu tidak memenuhi standar due diligence kami. Dalam rapat penentuan vendor akhir, suaraku tegas. Berdasarkan due diligence yang komprehensif, termasuk ketidakmampuan Fernando Oko untuk memberikan verifikasi transparan pada klaim-klaim kunci mereka, serta beberapa temuan ketidaksesuaian minor dari reference check, saya merekomendasikan untuk tidak melanjutkan dengan mereka. Risikonya terlalu tinggi. Keputusan itu disetujui. Vendor lain yang lebih transparan, meski harganya sedikit lebih tinggi, terpilih. Badai yang kutahu akan datang, meledak bukan di kantor, tetapi di rumah, atau lebih tepatnya, di apartemen mertua, di mana aku dan Mas Kevin berkunjung untuk makan malam mingguan yang coba dipulihkan. Suasana awalnya canggung tapi damai, sampai Nala tiba-tiba datang. Wajahnya merah padam, matanya menyala-nyala. Dia langsung menujuku, mengabaikan sapaan orang tuanya. "Kamu pikir kamu siapa?" teriaknya. Suaranya memecah keheningan ruang keluarga yang elegan. "Nala, kontrol dirimu," hardik Pak Hadi. "Tidak, Ayah. Dia baru saja menghancurkan peluang usaha orang, Ray dan keluarganya. Hanya karena dia iri padaku, karena dia tidak mau melihatku sukses." Nala menudingku dengan jari yang gemetar. Mas Kevin segera berdiri, melindungiku. "Nala, hentikan omong kosongmu. Dinda mengambil keputusan bisnis berdasarkan profesionalisme." "Profesionalisme?" Nala tertawa getir. "Ini balas dendam. Kamu sengaja memblokir proposal Ray karena kamu tahu dia dekat denganku. Kamu tidak mau aku punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kamu ingin aku tetap jadi si adik yang kalah di matamu, dan di mata semua orang." Aku berdiri perlahan, menghadapinya. Suaraku tenang, tapi berisi. "Nala, keputusan itu murni bisnis. Proposal Fernando Oko tidak bisa memenuhi standar verifikasi kami. Mereka menolak memberikan bukti transparan untuk klaim-klaim terpenting mereka. Itu risiko yang tidak bisa kami ambil dengan uang perusahaan." "Kamu bohong. Kamu hanya mencari-cari alasan. Proposal mereka sempurna." "Semua orang bilang begitu," teriak Nala. Air mata kemarahan mulai mengalir. "Kalau sempurna, kenapa mereka tidak bisa membuktikannya?" tanyaku, tetap tenang. "Kalau hubungan dengan suppliernya memang khusus, kenapa tidak bisa ada surat resmi? Kalau punya pengalaman dengan klien serupa, kenapa tidak bisa memberikan referensi yang valid? Kesempurnaan yang tidak bisa dibuktikan, Nala, itu namanya ilusi atau penipuan." Kata penipuan itu membuatnya tersentak. "Jadi sekarang kamu menuduh Ray dan aku menipu?" "Aku tidak menuduh siapa-siapa. Aku hanya menyatakan fakta yang ditemukan tim kami. Dan sebagai direktur,
Kewajiban saya adalah melindungi perusahaan dari risiko, termasuk risiko bekerja dengan vendor yang tidak transparan. Bu Astrid mencoba menengahi, suaranya bergetar. Nala, sayang, kalau memang bisnis, ya sudah, mungkin lain kali. Tidak ada lain kali, Mak, potong Nala, histeris. Dia sudah menghancurkannya. Dia ingin menghancurkan semua yang dekat denganku. Dulu Marco, sekarang Ray. Dia tidak akan berhenti sampai aku tidak punya apa-apa lagi. Aku merasa lelah, capek dengan drama, dengan fitnah, dengan upayanya yang terus-menerus memposisikanku sebagai monster. Aku tidak menghancurkan hubunganmu dengan Marco, Nala. Kamu yang melakukannya sendiri dengan kata-katamu. Dan untuk Ray, ini bukan tentang kamu. Ini tentang bisnis. Cobalah, untuk sekali saja, lihat di luar dirimu sendiri. Perkataanku itu seperti menyulut bom. Nala melontarkan segala tuduhan dan sumpah serapah. Dia menyebutku wanita ambisius yang tega menginjak-injak keluarga, sosok yang memecah belah, dan, dengan tatapan penuh kebencian pada Mas Kevin, dia bahkan berteriak, kakak lebih memilih wanita gila kekuasaan ini daripada adik kandungnya sendiri. Orang tua punya anak durhaka. Itu terlalu jauh. Wajah Mas Kevin memutih karena marah dan sakit hati. Pak Hadi berdiri dengan gemetar. Cukup. Keluar dari rumah ini, Nala. Keluar sampai kamu bisa berpikir jernih dan minta maaf dengan tulus. Nala terkesiap, seperti baru menyadari betapa jauhnya dia melangkah. Dia memandangi wajah ayahnya yang kecewa, ibunya yang menangis tersedu-sedu, dan kakaknya yang memandangnya dengan rasa asing. Untuk sejenak, rasa sakit yang sejati muncul di matanya, sebelum kemudian tertutup lagi oleh amukan dan kebencian. Baik, aku pergi. Kalian semua sudah diracuni olehnya. Dia berlari keluar, membanting pintu dengan keras. Keheningan yang ditinggalkannya lebih menyakitkan daripada teriakannya. Bu Astrid runtuh di sofa, menangis. Pak Hadi duduk dengan wajah tertutup tangan. Mas Kevin mendekatiku, memelukku erat. Di pelukannya, aku menggigil. Kamu baik-baik saja, bisiknya. Aku mengangguk, meski tidak yakin. Keputusan bisnis yang kuyakini benar telah berubah menjadi konflik keluarga yang menghancurkan. Jerat yang kubuat untuk melindungi perusahaan justru menjerat keluarga ini lebih dalam lagi ke dalam penderitaan. Tapi satu hal yang kuyakini, kebenaran dan transparansi harus ditegakkan. Jika Nala dan Ray memang bersekongkol dengan cara yang tidak etis, maka konsekuensi itu adalah pilihan mereka. Jerat itu mereka yang rangkai sendiri. Aku hanya menolak untuk memasukkan kepala kami ke dalamnya. Dan terkadang, menolak jerat dengan tegas adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri, meski suara jerat yang mengencang itu menyakitkan semua orang di sekitarnya. 2 minggu setelah ledakan di apartemen orang tua, suasana masih seperti kuburan yang megah. Aku fokus pada pekerjaan, mengubur diri dalam data dan strategi untuk proyek Nexus yang semakin mendekati fase kritis. Satu sore, saat aku bekerja lembur di apartemen, Mas Kevin pulang dengan wajah yang lebih suram dari biasanya. Dia melemparkan tas kerjanya ke sofa dan duduk dengan berat, memegangi kepalanya. Ada apa, Kev? Tanyaku, meninggalkan laptop di meja makan. Dia menghela napas panjang. Aku ngobrol sama ayah tadi. Nala, dia menelepon. Diam-diam ke ibu. Dia minta maaf, katanya. Bilang dia sedang tidak baik-baik saja. Butuh bantuan. Hatiku sedikit meleleh, meski tetap waspada. Itu, bagus, kan? Kalau dia memang menyesal. Iya, tapi, Mas Kevin mengangkat kepalanya, matanya penuh konflik. Dia minta tolong sesuatu yang aneh. Katanya, dia ingin belajar presentasi untuk lamaran kerja di sebuah startup. Dia minta akses ke laptop kerjaku yang ada di apartemen orang tua, yang jarang kubawa. Karena ada beberapa template dan software presentasi profesional yang dia mau pelajari. Dia bilang, ini langkah pertamanya untuk mandiri, untuk berubah. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Alarm di kepalaku berbunyi. Laptop kerjamu? Yang biasanya kamu tinggal di sana. Iya, aku agak ragu, Din. Tapi dia terdengar sangat rapuh. Ibu juga memohon padaku,
Bilang ini mungkin kesempatan untuk dia benar-benar berubah. Kasih dia kesempatan, Kev, kata ibu. Suara Mas Kevin penuh dengan beban antara kecurigaan dan harapan. Kev, ucapku perlahan, berusaha tetap tenang. Laptop kerjamu. Meski kamu jarang pakai, apakah ada akses ke email perusahaan? Atau dokumen-dokumen yang disinkronisasi? Dia mengernyit, berpikir. Aku jarang pakai. Tapi, iya, aku pernah login ke email perusahaan di sana untuk cek cepat. Dan ada folder yang tersinkron dengan cloud, berisi beberapa dokumen proyek lama. Tapi bukan yang rahasia-rahasia banget sih, menurutku. Project Nexus, tanyaku, jantung mulai berdegup kencang. Mas Kevin membeku. Matanya terbuka lebar, menyadari implikasinya. Tidak mungkin. Dia tidak akan. Kita bicara tentang Nala yang baru saja bersekongkol dengan Ray Fernando, mencoba memengaruhi keputusan bisnisku dengan cara yang tidak etis. Tegasku, suaraku mulai tegang. Dan sekarang, tiba-tiba, dia ingin belajar presentasi dengan menggunakan laptop yang memiliki akses ke informasi perusahaan tempat aku bekerja. Tapi dia minta maaf, Din. Ibu bilang dia menangis di telepon. Tangisan bisa jadi alat, Kev, ucapku. Rasa sakit menusuk dadaku karena harus berkata seperti ini tentang adik iparku sendiri. Apalagi setelah dia gagal dengan ancaman dan proposal. Ini bisa jadi cara lain. Lebih halus. Memanfaatkan rasa bersalah kalian. Mas Kevin berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Aku tidak mau berpikir seburuk itu tentang adikku sendiri. Tapi, kau benar. Itu terlalu kebetulan. Dan setelah semua yang terjadi, aku harus lebih berhati-hati. Dia berhenti, menatapku. Apa yang harus kita lakukan? Tolak mentah-mentah? Itu akan memutuskan semua jembatan dan membuat ibu semakin sakit hati. Pikiranku bekerja cepat. Menolak akan membuat kami tampak kejam dan memicu drama baru. Mengizinkan berarti memberikan risiko keamanan data. Lalu, sebuah ide muncul, ide yang berisiko. Tapi mungkin satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran sekaligus melindungi perusahaan. Berikan akses padanya, ucapku akhirnya. Apa? Mas Kevin terkejut. Tapi, kita harus mengamankannya dulu, lanjutku. Kamu bisa kasih dia akses, tapi sebelum itu, kamu harus ke sana. Backup semua data sensitif, log out dari semua akun penting. Dan, aku menarik napas, kita bisa memasang umpan. File umpan. Kita buat satu folder yang seolah-olah berisi informasi penting tentang Project Nexus, timeline yang dimajukan, anggaran yang diubah, target pasar yang berbeda. Informasi yang tampak nyata dan berharga, tapi semuanya adalah versi palsu. Jika dia hanya benar-benar ingin belajar presentasi, dia tidak akan menyentuh file itu. Tapi jika dia punya niat lain, dia akan mengambilnya. Dan kita akan tahu. Wajah Mas Kevin mencerminkan pergulatan batin yang hebat. Ini adalah jebakan untuk adiknya sendiri. Tapi setelah pengkhianatan dengan dokumen sebelumnya, pilihannya terbatas. Kita butuh bantuan perusahaan untuk membuat file umpan yang meyakinkan. Gumamnya. Aku akan urus itu, janjiku. Dengan izin dan pengawasan ketat dari Divisi Legal dan Keamanan Siber. Ini untuk melindungi perusahaan, Kev. Dan juga, untuk memberikan bukti yang tak terbantahkan pada keluargamu tentang apa yang sebenarnya terjadi, jika kecurigaan kita benar. Prosesnya berlangsung cepat dan diam-diam. Dengan bantuan tim keamanan siber Arcadia, kami membuat sebuah folder dengan nama Arcadia_Nexus_Strategic_Draft_Final. Di dalamnya, ada dokumen presentasi, spreadsheet anggaran, dan analisis pasar yang terlihat sangat autentik, lengkap dengan watermark internal dan metadata yang dibuat sedemikian rupa. Namun, semua angka, tanggal, dan strategi di dalamnya adalah fiksi. Mengikuti informasi itu akan menyesatkan siapapun. Akhir pekan itu, Mas Kevin pergi ke apartemen orang tuanya. Aku memilih untuk tidak ikut. Dari ceritanya nanti, suasana berat. Nala terlihat lebih kurus, dengan lingkaran hitam di mata. Dia menyambut Mas Kevin dengan pelukan erat dan permintaan maaf yang berulang.
Aku nggak tahu apa yang merasuki aku. Kev, aku nggak mau kehilangan kalian, katanya, sambil menangis. Dengan hati yang terbelah, Mas Kevin memberikan laptopnya, yang telah dibersihkan dan dipasangi file umpan. Ini, Nal. Tapi ingat, ini laptop kerja. Hanya pakai untuk presentasi ya. Jangan buka-buka folder lain. Iya, kok. Terima kasih. Terima kasih udah percaya sama aku, jawab Nala, memeluk laptop itu seperti benda berharga. Selama 3 hari berikutnya, aku bekerja dengan perasaan cemas. Tim IT kami memantau aktivitas mencurigakan pada akun-akun perusahaan, tapi tidak ada. Sepertinya Nala memang hanya menggunakan software presentasi. Hatiku mulai bersalah. Jangan-jangan aku salah sangka. Jangan-jangan dia benar-benar ingin berubah. Hari keempat, pagi-pagi sekali, teleponku berdering. Itu dari Kepala Keamanan Siber, Pak Rendra. Suaranya tegang. Bu Dinda, kami mendapatkan alert. Ada upaya akses eksternal pada folder umpan kita. Tidak dari dalam jaringan perusahaan. IP address-nya berasal dari sebuah coworking space di Kuningan. Dunia berhenti sejenak. Akses eksternal? Bisa dilacak. Kami sudah lacak. File dalam folder itu diunduh semuanya. Pukul 3.17 dini hari tadi. Dan ada upaya untuk mengirimkan file-file tersebut ke sebuah alamat email yang terdaftar atas nama Ray Fernando. Nyeri yang tajam menusuk dadaku. Bukan karena kemenangan bahwa kecurigaanku terbukti benar, tapi karena rasa sakit untuk Mas Kevin, untuk keluarganya. Pengkhianatan itu nyata, dan dilakukan dengan memanfaatkan kebaikan hati dan harapan keluarga untuk perubahan. Simpan semua lognya, Pak Rendra. Semua bukti digital. Saya akan segera ke kantor. Saat aku hendak menelepon Mas Kevin, teleponnya justru masuk duluan. Suaranya hancur. Terdengar seperti orang yang baru saja ditikam dari belakang. Din, bisiknya, tercekat. Ayah baru saja ditelepon oleh seorang kenalannya di perusahaan kompetitor kita, Schnergitek. Kenapa? Orang itu memberitahu ayah, secara diam-diam, bahwa Schnergitek tiba-tiba sangat antusias dengan sebuah informasi eksklusif tentang pergeseran strategi Project Nexus. Mereka menyebutkan detail-detail yang sangat mirip dengan data di folder umpan kita. Mereka bahkan bertanya apakah keluarga kita punya koneksi di Arkadia yang bisa memberikan informasi lebih. Diam sejenak di telepon. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Ayah bertanya pada Nala, dengan sangat hati-hati. Dan, dia mengaku, Din. Dia teriak-teriak, bilang dia tidak punya pilihan, bahwa Ray memaksanya. Bahwa ini satu-satunya cara untuk membuatku membayar dan membuat keluarga ini melihat siapa dia sebenarnya. Suaranya pecah. Dia menjual informasi perusahaan kita, Din. Menggunakan laptop yang kuberikan dengan kepercayaan. Dia mengkhianatiku. Dia mengkhianati kita semua. Di ujung telepon, aku mendengar isak tangis Mas Kevin, seorang kakak yang rasa percaya, cinta, dan harapannya pada adiknya baru saja dihancurkan dengan kejam. Aku hanya bisa diam, air mataku sendiri mengalir pelan. Pengkhianatan dalam keluarga adalah luka yang paling dalam. Dan Nala, dengan tangannya sendiri, telah merobeknya terbuka, tanpa menyadari bahwa pisau yang dia gunakan juga akan melukai dirinya sendiri dengan sangat, sangat fatal. Jantungku berdebar kencang, mengikuti ritme detak yang panik di dada Mas Kevin yang kudengar melalui telepon. Tangisnya yang tertahan adalah suara dari sebuah hati yang baru saja diinjak-injak. Di tengah reruntuhan kepercayaan itu, aku harus berpikir jernih. Kekacauan emosi tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kev, dengarkan aku. Ucapku, berusaha membuat suaraku terdengar tenang dan meyakinkan, meski tanganku sendiri gemetar memegangi ponsel. Kamu harus keluar dari situasi itu sekarang. Tinggalkan rumah orang tuamu. Datang ke sini, ke apartemen kita. Aku nggak bisa ninggalin ibu. Dia hampir pingsan, Din. Dan Nala, dia histeris. Ray menelponnya tadi, marah-marah karena informasi yang didapatnya tidak berguna, atau sesuatu seperti itu. Dia kabur dari rumah, tidak tahu kemana. Suara Mas Kevin penuh dengan kekhawatiran yang tercabik-cabik, antara amarah pada adiknya
kecemasan pada ibunya, dan rasa bersalah yang menyiksa. Itu bukan urusanmu lagi, Kev. Kamu sudah melakukan bagianmu. Sekarang, biarkan dia menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Yang paling penting adalah melindungi ibu dan ayah dari keterlibatan lebih jauh. Dan kita harus bertindak cepat untuk melindungi perusahaan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah mengontak keamanan siber. Kami punya bukti. Tapi sebelum kita melakukan langkah resmi, kita harus memastikan ini tidak meledak lebih besar. Pulang sekarang. Play AC. Setelah meyakinkannya, aku segera menghubungi Marco. Dia menjawab di telepon pertama. Marco, saya butuh bantuan. Keadaan darurat. Saya di sini, Bu. Apa yang terjadi? Nala berhasil mengakses file umpan. Dia mengirimkannya ke Ray. Dan sekarang, informasi palsu itu beredar di kompetitor, Shnergy Tech. Aku menjelaskan secara singkat. Diam sejenak di seberang garis. Itu parah. Tapi itu juga membuktikan niat mereka. Apa yang perlu saya lakukan? Saya butuh kamu menjadi perpanjangan mata dan telinga saya untuk hal-hal di luar jalur resmi. Ray Fernando, kamu masih punya koneksi di lingkaran itu, kan? Yang bisa memberikan informasi tentang kondisi Ray sekarang? Apakah dia menyadari informasinya palsu? Apa rencananya? Saya punya beberapa kenalan. Saya akan coba selidiki. Janji Marco, suaranya serius. Tapi Bu, dengan bukti ini, kita harus melaporkan ke pihak berwajib. Ini pencurian data dan industrial espionage. Saya tahu, tapi saya harus berhati-hati. Ini melibatkan keluarga saya. Saya ingin memberikan satu kesempatan terakhir pada Nala untuk menghentikan semuanya dan menyerahkan diri, sebelum kita ambil langkah hukum yang tidak bisa ditarik kembali. Itu sangat berisiko, Bu. Dia sudah terbukti tidak bisa dipercaya. Ini bukan soal mempercayainya lagi, Marco. Ini soal memberi jalan keluar yang paling tidak melukai untuk semua pihak, terutama orang tua suami saya. Keputusanku mungkin terdengar lemah, tapi ini didasari oleh bayangan wajah Bu Astrid yang hancur. Sementara itu, di sebuah coworking space yang sepi di Kuningan, Nala duduk terdiam di sebuah bilik, memandangi laptopnya yang terbuka dengan tatapan kosong. Ponselnya berdering terus. Dari Ray, dari ibunya, dari ayahnya. Dia mematikan suaranya. Dunianya telah runtuh. Ray, setelah konfrontasi dengan kompetitor yang marah karena informasi yang menyesatkan, telah menghujaninya dengan cacian dan ancaman melalui telepon. Kau pikir ini main-main, Nala? Kau membuatku seperti idiot di depan Shnergy. Mereka bilang data yang kau berikan sampah. Sekarang mereka mengancam akan mencoret kami dari daftar vendor mereka, jika kami tidak bisa memberikan informasi yang valid. Apa yang kau lakukan? Nala tidak bisa menjawab. Dia baru menyadari betapa dalam dia terjerumus. Ray tidak peduli padanya. Dia hanya peduli pada informasi yang bisa dieksploitasi. Dan informasi yang dia curi dari kakaknya, yang diperoleh dengan memanfaatkan rasa bersalah dan harapan keluarganya, ternyata adalah jebakan. Dia telah menjadi alat, lalu dibuang. Pintu biliknya diketuk. Dengan jantung berdebar, dia mengintip. Seorang petugas keamanan coworking space berdiri di sana. Ada tamu untuk Anda, NN Nala. Seorang bapak. Dia mengira itu ayahnya, atau Ray yang datang untuk menghajarnya. Tapi ketika dia melangkah keluar, yang berdiri di lobi adalah seorang pria parubaya dengan kacamata dan penampilan sangat resmi, mengenakan jas lengkap dengan pin kecil sebuah firma hukum terkenal di dadanya. Di sampingnya, berdiri Mas Kevin, wajahnya pucat dan dingin. Nala, sapa Mas Kevin, tanpa nada kehangatan sedikit pun. Kakak, gumam Nala, suaranya parau. Ini Bapak Raymond Surya, kuasa hukum dari Arkadia, ucap Mas Kevin, memperkenalkan. Dia ingin berbicara denganmu. Nala merasa lututnya lemas. Dia dipersilakan masuk ke sebuah ruang meeting kecil. Pak Raymond duduk di seberangnya, meletakkan sebuah tas dokumen. Enen Nala, mulainya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Saya mewakili PT Arkadia Maju Bersama. Kami memiliki bukti kuat yang menunjukkan bahwa Anda,
pada tanggal 21 yang lalu, dengan sengaja mengakses dan mencuri data rahasia perusahaan dari sebuah perangkat yang tidak diotorisasi. Data tersebut kemudian Anda kirimkan kepada Ray Fernando dari Fernando Oko, yang kemudian digunakan dalam upaya mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak fair dan berpotensi menyesatkan pihak ketiga. Setiap kata seperti palu yang menghantam Nala. Dia menggigil. Aku tidak. Kami memiliki log akses, alamat IP, riwayat unduhan, dan bahkan log pengiriman email ke alamat Bung Ray, sambung Pak Raymond tanpa ampun. Ini adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tindak pidana pencurian. Hukumannya bisa mencapai penjara yang tidak singkat. Air mata Nala akhirnya meledak, tapi kali ini bukan air mata kemarahan, melainkan ketakutan murni. Aku tidak tahu. Aku cuma... Ray yang menyuruh. Dia yang bilang itu cuma informasi biasa. Informasi biasa yang Anda akses dengan menyusup ke laptop kakak Anda dengan alasan palsu? Tanya Pak Raymond, mengangkat alis. Itu memperburuk keadaan. Nala. Itu menunjukkan premeditasi. Mas Kevin, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Suaranya datar, seperti orang asing. Dinda memberimu satu kesempatan. Satu-satunya. Sebelum kami menyerahkan semua bukti ini ke polisi untuk diproses secara hukum. Nala menatap kakaknya, mencari secercah belas kasihan di matanya, tapi hanya menemukan kekecewaan yang beku. Kesempatan? Apa? Kamu akan menulis pernyataan tertulis yang lengkap dan detail. Jelas Pak Raymond. Menguraikan semua yang terjadi. Mulai dari rencanamu dengan Ray Fernando, akses ke laptop, pencurian data, hingga pengiriman informasi tersebut. Kamu akan menyerahkan semua bukti komunikasimu dengan Ray, termasuk pesan teks, email, atau rekaman percakapan jika ada. Dan, lalu, tanya Nala, napasnya tersengal. Dan kamu akan menghadap orang tuamu, serta Dinda, untuk mengakui semuanya. Secara tulus. Tanpa pembelaan diri, sambung Mas Kevin. Jika kamu melakukannya, Arkadia mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan laporan pidana, dengan catatan kamu tidak akan pernah lagi mendekati atau berurusan dengan bisnis perusahaan itu, dan kamu bersedia mengikuti terapi yang kami tunjuk untuk mengatasi masalahmu. Tapi Ray, dia akan marah. Dia akan... Ray Fernando sedang dalam masalahnya sendiri, potong Pak Raymond. Kompetitor yang dia coba tipu dengan informasi palsu itu sangat marah. Dia juga terancam tuntutan. Pilihannya sekarang adalah bertahan bersama Ray di dalam kapal yang tenggelam, atau menyelamatkan dirimu sendiri dengan berbuat benar untuk pertama kalinya. Nala menunduk, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Di hadapannya ada dua pilihan, kehancuran total melalui jalur hukum, atau kehancuran harga diri melalui pengakuan dan penyesalan. Keduanya mengerikan. Tapi salah satunya masih menyisakan sedikit cahaya. Sebuah kemungkinan, meski sangat tipis, untuk diperbaiki. Aku takut, bisiknya, suara kecil seperti anak yang tersesat. Untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan, ekspresi Mas Kevin sedikit meleleh. Tapi bukan menjadi lemah, melainkan sedih yang mendalam. Aku juga takut, Nal. Takut karena adik yang kukenal sudah hilang. Tapi ini satu-satunya jalan untuk mungkin, suatu hari nanti, menemukannya kembali. Di luar jendela ruang meeting, langit Jakarta mulai gelap, menandakan malam akan segera tiba. Titik puncak dari semua dendam, keserakahan, dan pengkhianatan ini telah tercapai. Sekarang, tinggal menunggu pilihan Nala. Apakah dia akan terjun bebas ke dalam kegelapan total, atau merangkak dengan susah payah menuju secercah cahaya pengampunan yang harus dibayar dengan harga dirinya yang tersisa. Dan bagi kami semua, ini adalah malam yang panjang sebelum sebuah kebenaran yang pahit akhirnya terungkap sepenuhnya. Ruang meeting kecil di coworking space itu terasa semakin sesak, meski hanya diisi oleh 3 orang. Hening setelah ultimatum kuasa hukum Arkadia bergantung berat di udara. Nala menatap dokumen kosong dan pulpen yang diletakkan Pak Raymond di atas meja. Objek-objek sederhana itu terasa seperti batu nisan bagi citra dirinya yang selama ini dibangun. Si anak manja, si putri yang selalu benar, si korban dalam setiap cerita. Saya tidak bisa menulis ini sekarang, gumam Nala, suaranya parau.
Saya butuh waktu. Pak Raymond mengangguk, tapi tak ada kelonggaran di matanya. Kami beri Anda 24 jam, NN Nala. Besok jam ini, kami akan kembali. Jika pernyataan lengkap sudah ada, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Jika tidak, berkas kami sudah siap untuk diserahkan ke Bareskrim. Setelah mereka pergi, meninggalkan Nala sendirian dengan pilihan yang mustahil, kepanikan murni menyergapnya. Dia tidak siap menghadapi hukum. Tapi dia juga terlalu takut pada Ray. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan dari Ray, tapi dari sebuah nomor tak dikenal. Dengan gemetar, dia menjawab. Halo? Suaranya lirih. Nala? Ini Budi dari Synergitek. Suara di seberang sana dingin, datar. Kami sudah bicara dengan Ray. Informasi yang dia berikan melalui kamu itu sampah. Sudah kami verifikasi. Sekarang, kami ingin yang asli, yang benar-benar dari internal Arkadia. Nala merasa mulutnya kering. Saya tidak punya yang asli. Jangan main-main. Kamu punya akses. Ray bilang kamu punya akses ke keluarga intinya. Kami butuh data valid untuk proyek Q3 mereka. Kalau tidak, bukan hanya hubungan bisnis dengan Fernando Oko yang putus. Kami akan pastikan nama Nala dikenal di seluruh lingkaran sebagai pengedar informasi palsu dan penipu. Karirmu, apapun yang nanti kamu coba bangun, akan mati sebelum mulai. Ancaman itu jelas dan langsung. Synergitek bukanlah mainan. Mereka adalah raksasa yang tak segan menghancurkan siapapun yang dianggap menghambat. Saya tidak bisa, ulang Nala, hampir menangis. Kamu bisa, atau kamu hancur. Pilih. Telepon diputus. Nala terduduk lemas. Dia terjepit dari dua sisi, hukum dari satu sisi, dan ancaman bisnis kotor dari sisi lain. Dalam keputusasaannya, satu-satunya orang yang dia pikir bisa memahami posisinya adalah Ray. Mungkin mereka bisa menyusun strategi bersama. Dengan napas tersengal, dia menelepon Ray. Apa? Sambutan Ray singkat, penuh kegeraman. Ray, aku. Synergitek menghubungiku. Mereka minta data asli. Mengancamku. Ya, dan itu salahmu, Hardik Ray. Kau yang memberikan data palsu. Sekarang kau harus bertanggung jawab dan membereskan ini. Bagaimana caranya? Aku tidak punya akses lagi. Kakakku dan Dinda pasti sudah mengamankan semuanya. Itu urusanmu. Kau yang janji bisa memberikan informasi berharga. Kau yang bilang punya akses ke sumber utama. Sekarang, kau harus menepati janji itu. Carilah cara. Curi lagi, bohongi lagi, apapun. Suara Ray penuh tekanan. Aku tidak mau lagi, Ray. Aku takut. Pengacara Arkadia sudah datang. Mereka punya bukti. Mereka mengancam akan memenjarakanku. Diam sejenak di telepon. Lalu, suara Ray berubah, menjadi lebih halus, lebih merayu. Taktiknya berubah. Nala, sayang. Kita sudah terlalu jauh. Kalau kita berhenti sekarang, kita akan hancur berdua. Tapi kalau kita bisa dapatkan data asli yang Synergi minta, aku bisa nego. Bisa jual ke mereka dengan harga tinggi. Bagianmu 30%. Cukup untuk hidupmu beberapa tahun ke depan. Bahkan untuk bayar pengacara terbaik kalau punya masalah hukum nanti. Ini satu-satunya jalan. Rayuan itu masuk ke telinga Nala yang sedang panik dan putus asa. Uang. Jalan keluar. Dia tidak bisa berpikir jernih. Karma tidak datang seperti petir, tapi seperti arus air yang perlahan mengikis tanah di bawah kakinya, hingga dia terjebak dalam lumpur keputusannya sendiri. Tapi, bagaimana? Tanyanya, lemah. Kamu masih punya akses ke rumah orang tuamu, kan? Masih punya kunci? Dinda pasti punya dokumen fisik atau laptop di sana saat berkunjung. Atau, Mas Kevin mungkin masih menyimpan sesuatu. Carilah. Malam ini, waktunya mepet. Synergi memberi waktu 48 jam. Malam itu, dengan ketakutan yang membuat seluruh tubuhnya menggigil, Nala kembali ke apartemen orang tuanya. Kebetulan, mereka sedang menghadiri resepsi pernikahan seorang kerabat di luar kota. Apartemen yang megah itu gelap dan sunyi,
bagai rumah hantu yang mengingatkannya pada segala kemarahan dan air mata yang telah tertumpah di sana. Dia menyusup ke dalam, seperti pencuri di rumah sendiri. Dia masuk ke kamar kerja Mas Kevin, yang sekarang sudah hampir kosong. Tidak ada laptop. Lalu, dengan nekat, dia masuk ke kamar tamu yang kadang kudatangi. Tidak ada apa-apa. Keputusasaan mulai mencekik. Di ruang keluarga, matanya tertuju pada sebuah tas kerja perempuan yang sederhana, tersandar di dekat sofa. Tas Dinda. Dia pasti datang lebih awal dan meninggalkannya di sini sebelum pergi dengan Mas Kevin ke suatu tempat. Nala melompat pada kesempatan itu. Dengan tangan gemetar, dia membuka tas tersebut. Di dalamnya, ada agenda kulit, dompet, dan sebuah tablet dengan cover hitam polos. Tablet. Jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba menyalakannya. Terkunci. PIN. Dia mencoba beberapa kombinasi angka acak. Tanggal lahir Mas Kevin, tanggal lahir orang tuanya, tidak ada yang berhasil. Dia hampir menangis frustrasi. Lalu, tiba-tiba, tablet itu bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar kunci. Peringatan, upaya akses tidak sah terdeteksi. Lokasi telah dilacak dan dilaporkan. Nala menjerit kecil dan menjatuhkan tablet itu seolah-olah benda itu panas membara. Itu adalah jebakan lain. Tablet itu pasti sudah dipasangi pengamanan khusus oleh tim IT Arcadia. Dia telah memicu alarm. Dia mendengar suara langkah kaki di koridor luar apartemen. Jantungnya serasa mau copot. Dia mengambil tas Dinda, mengembalikan tabletnya dengan cepat, dan bergegas keluar dari ruangan, bersembunyi di balik pintu dapur. Pikirannya kacau. Alarm berarti Dinda atau keamanan akan segera datang. Teleponnya berdering. Ray. Dengan gemetar, dia menjawab. Dapatkan? Tanyanya singkat. Tidak. Aku ketahuan. Ada alarm di tabletnya. Bisik Nala histeris. Kau bodoh. Keluar dari sana sekarang. Jangan pulang ke tempatmu. Aku akan jemput di tempat parkir basement. Kita harus bicara. Nala kabur dari apartemen. Jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Dia mencapai basement, menemui Ray yang sudah menunggu di dalam mobil mewahnya dengan muka masam. Masuk, cepat. Begitu Nala masuk, Ray langsung mengemudi dengan kencang, meninggalkan gedung. Sekarang kita dalam masalah besar, gerutu Ray. Kau sudah ketahuan. Tapi kita masih punya kartu as. Data palsu yang kau berikan dulu. Apa maksudmu? Itu sampah, kata Shnergi. Bagi mereka iya. Tapi kita bisa jual ke pihak lain. Perusahaan kecil yang ingin coba tender untuk proyek sampingan Arcadia. Mereka tidak akan tahu itu palsu. Kita bisa jual mahal. Kau butuh uang untuk pengacara, kan? Ini jalan terakhir. Nala terdiam. Dia terjebak. Setiap jalan keluar yang ditawarkan Ray justru membawanya lebih dalam. Aku tidak tahu, Ray. Kau tidak punya pilihan lain. Nala, dengarkan. Aku punya kontak. Dia mau bayar 500 juta untuk informasi eksklusif tentang Project Nexus. Kau berikan data palsu itu, aku yang urus. Bagianmu 200 juta. Cukup untuk tutup mulut dan lari sebentar. Dalam kepanikan dan ketakutan akan penjara, angka 200 juta itu seperti cahaya di terowongan gelap. Uang itu bisa menjadi pelarian. Oke. Bisiknya, suara kecil yang penuh kekalahan. Tapi aku mau uangnya tunai, dan sekarang. Ray tersenyum, senyum tipis yang licik. Baik, aku transfer dulu separuh sebagai tanda jadi. Setelah deal selesai, sisanya. Dia mengeluarkan ponselnya, berpura-pura melakukan transfer. Sudah, cek rekeningmu. Nala memeriksa. Tidak ada transfer masuk. Uangnya belum masuk. Ray. Butuh waktu, sayang. Sabar. Sekarang, email data itu ke kontak ini. Dia memberikan alamat email. Aku akan antar kamu ke tempat aman untuk sembunyi sebentar. Nala, yang sudah tidak punya tenaga untuk melawan atau berpikir, mengangguk lelah. Dia mengirimkan file-file palsu itu dari ponselnya ke alamat email yang Ray berikan. Itu adalah tindakan putus asa terakhir. Yang tidak dia tahu,
Kontak itu adalah fiktif. Ray sendiri yang mengendalikannya. Dia tidak berniat membayar Nala. Rencananya adalah menjual informasi palsu itu sekali lagi, kali ini ke perusahaan kecil yang nekat, mengambil uangnya, lalu menghilang dan membiarkan Nala menanggung semua konsekuensi, baik dari hukum Arkadia maupun dari perusahaan yang ditipunya. Karma itu bekerja dengan presisi yang kejam. Saat Ray menjual data palsu itu seharga 500 juta ke sebuah perusahaan startup yang sangat haus proyek, uang itu masuk ke rekeningnya. Dia segera mengosongkan rekening dan memesan tiket pesawat satu arah ke luar negeri untuk keesokan paginya. Untuk Nala, dia hanya mengirim pesan singkat, "Deal batal. Mereka tahu datamu palsu. Selamat tinggal." Nala, yang bersembunyi di sebuah hotel melati dengan sisa uangnya sendiri, membaca pesan itu. Dunia runtuh sepenuhnya. Ray telah kabur dengan uangnya, meninggalkannya sendirian, menjadi sasaran kemarahan Arkadia, Synergitek, dan nanti, perusahaan startup yang ditipu. Dia tidak punya uang, tidak punya perlindungan, tidak punya sekutu. Bahkan keluarganya sendiri telah dia hianati. Dia menatap langit-langit hotel yang kotor, dan untuk pertama kalinya, tanpa amarah, tanpa menyalahkan orang lain, dia menyadari, ini adalah buah dari semua benih buruk yang telah dia tanam. Kesombongan, dendam, iri hati, dan ketidakjujuran. Karma tidak datang sebagai hukuman dari langit, tetapi sebagai konsekuensi logis yang dia undang sendiri dengan setiap pilihan keliru. Dan sekarang, dia harus menelan pil pahit itu sendirian, di dalam kamar hotel yang sunyi, menunggu hari di mana semua jerat yang dia bantu pasang, akhirnya mengencang di lehernya sendiri. Keesokan pagi, dalam cahaya pucat yang menyelinap melalui tirai hotel yang tipis, Nala terbangun dari tidur yang gelisah. Kepalanya pening, matanya bengkak, dan ada rasa kosong yang menganga di dalam dadanya. Ponselnya, yang dia matikan sepanjang malam untuk melarikan diri dari kenyataan, tergeletak di samping bantal seperti ranjau darat. Dengan gemetar, dia menyalakannya. Bukan pesan dari Ray yang memenuhi layar, dia sudah tahu orang itu telah menghilang bagai kabut. Bukan pula dari Mas Kevin atau orang tuanya, melainkan puluhan notifikasi dari aplikasi media sosial, pesan dari nomor-nomor tak dikenal, dan yang paling mengerikan, panggilan tak terjawab dari beberapa awalan nomor yang mencurigakan, seperti dari kantor polisi atau pengacara. Dengan jari yang kaku, dia membuka salah satu pesan dari seorang teman di lingkaran sosial lamanya. Isinya singkat, tapi seperti tamparan. "Nala, beneran lu? Foto-foto ini beredar di grup alumni. Lu dicari-cari. Ada apa sih? Kontak ini cari lu." Di bawahnya, ada screenshot dari sebuah grup chat yang menampilkan fotonya dengan caption, "Hati-hati dengan wanita ini. Penipu dan pengedar informasi palsu. Dicari untuk keterangan terkait kasus pencurian data dan penipuan bisnis." Dunia berputar. Aibnya tidak lagi privat, tidak lagi terbatas pada keluarga dan lingkaran dalam. Sudah menyebar. Seperti virus yang ganas, reputasinya yang rapuh telah dihancurkan dalam semalam. Ponselnya berdering lagi. Nomor yang tidak dikenal. Dengan naluri panik, dia menjawab, berharap itu adalah ibunya. "Halo, dengan Nala?" Suara laki-laki yang kasar dan tidak dikenal. "Iya, siapa ini?" "Kami dari PT Inovasi Maju. Kamu yang jual informasi proyek Nexus Arkadia ke kami kemarin." Nala membeku. Mulutnya kering. "Saya. Kamu tahu informasi itu palsu? Kami sudah bayar 500 juta. Sekarang kami ditertawakan dan bisa kena blacklist dari investor. Kamu pikir ini main-main? Kami sudah lapor polisi. Kami punya semua bukti transaksi dan email dari kamu. Kalau kamu tidak kembalikan uang kami dalam 24 jam, kami akan pastikan kamu masuk bui." Telepon diputus dengan suara keras. Nala terduduk di lantai hotel yang dingin, tubuhnya menggigil tak terkendali. Air mata sudah tidak ada lagi yang keluar. Hanya ada ketakutan yang membeku, dan penyesalan yang tiba-tiba datang seperti banjir bandang, menyapu segala rasionalisasi dan pembenaran diri yang selama ini dia pegang. Dia berpikir untuk kabur. Tapi kemana? Tanpa uang, tanpa dukungan, dengan wajahnya yang sudah tersebar sebagai penipu. Dia berpikir untuk bunuh diri. Tapi bayangan wajah ibunya yang sedih,
meski setelah semua yang terjadi, membuatnya tidak tega. Lalu, dia teringat kata-kata terakhir Mas Kevin. Ini satu-satunya jalan untuk mungkin, suatu hari nanti, menemukannya kembali. Adik yang hilang. Dirinya yang hilang. Dengan sisa keberanian terakhir yang bisa dikumpulkannya, dia memilih untuk tidak lari. Dia mengambil ponselnya dan menekan nomor yang paling dia takuti untuk dihubungi, rumah orang tuanya. Ibu yang menjawab. Suaranya parau, penuh kelelahan dan kepedihan yang tak terperi. Halo. Ibu. Suara Nala tercekat. Ini Nala. Diam yang panjang, hanya terdengar tarikan napas berat. Nala, di mana kamu? Kamu baik-baik saja? Tidak, Bu. Aku tidak baik-baik sama sekali. Dia menangis terseduh-seduh, kali ini tangisan yang jujur, tanpa sandiwara. Ibu, aku mau pulang. Aku mau ngaku semua. Aku mau nerima konsekuensi apapun. Tolong bilangin Kak Kevin dan Dinda. Aku mau ketemu mereka. Aku mau ngomong yang benar. Di seberang telepon, Bu Astrid menangis. Pulang, Nak. Pulang saja. Ayah dan ibu di sini. Pertemuan itu diatur di apartemen orang tuanya, tapi kali ini, dengan suasana yang sangat berbeda. Aku dan Mas Kevin hadir, bersama Pak Raymond, kuasa hukum. Orang tua Mas Kevin duduk di sofa, tampak 10 tahun lebih tua. Ketika Nala masuk, dengan wajah pucat, mata sembab, dan pakaian yang lusuh, rasanya seperti melihat hantu. Dia tidak lagi seperti putri yang angkuh. Dia hancur. Tanpa disuruh, dia berjalan ke tengah ruangan dan langsung berlutut. Gestur yang dramatis, tapi kali ini terasa tulus, berasal dari keputusasaan total. Aku minta maaf, ucapnya, suaranya bergetar namun jelas. Aku minta maaf sama semua, terutama sama Kak Dinda, Kak Kevin, Mama, Papa. Dia menatap lantai, tak sanggup menatap kami. Aku sudah bohong, mencuri, memfitnah, dan mengkhianati kepercayaan kalian semua. Semua yang dikatakan Pak pengacara itu benar. Aku yang minta akses laptop dengan alasan palsu. Aku yang kirim data ke Ray. Aku yang, kemarin, karena putus asa dan takut, mencoba jual lagi data palsu itu atas bujukan Ray. Dan Ray sudah kabur dengan uangnya, ninggalin aku. Dia mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, matanya memandangku langsung, penuh penyesalan yang dalam. Dinda, aku iri padamu. Dari dulu. Aku iri karena Kak Kevin mencintaimu tulus. Iri karena kamu mandiri dan punya prestasi yang benar-benar dari jerih payahmu sendiri. Iri karena keluarga ini, lambat laun, menghormatimu. Dan aku, yang merasa sebagai putri kesayangan, tidak terima. Aku pikir dengan merendahkanmu, aku akan tetap jadi yang terbaik. Aku salah. Aku sangat-sangat salah, dan aku menghancurkan segalanya karenanya. Ruangan sunyi. Hanya isak tangis Bu Astrid yang terdengar. Aku sendiri merasa dada sesak. Melihatnya seperti ini, hancur dan menyesal, rasa marah dan sakit hati yang kubangun mulai retak. Pak Raymond maju. Nala, dengan pengakuan ini, dan dengan bukti-bukti yang ada, klien saya, PT Arkadia maju bersama, bersedia untuk tidak melanjutkan laporan pidana dengan beberapa syarat yang sangat ketat. Nala mengangguk, siap menerima apapun. Pertama, Anda harus menandatangani pernyataan lengkap dan membuat video kesaksian tentang semua yang terjadi dengan Ray Fernando, untuk arsip kami jika suatu hari diperlukan. Kedua, Anda harus mengembalikan semua keuntungan finansial yang didapat, walau dalam kasus ini, Anda tidak mendapat apa-apa. Ketiga, Anda harus setuju untuk mengikuti program terapi psikologis secara intensif untuk mengatasi masalah kecemasan sosial, narsisme, dan perilaku destruktif Anda, dengan biaya sendiri. Keempat, Anda tidak boleh dalam waktu 5 tahun mendekati atau berusaha bekerja di bidang yang berhubungan dengan teknologi, konsultasi, atau vendor yang menjadi rekanan Arkadia. Kelima, dan yang terpenting, Anda harus membangun kembali kepercayaan keluarga Anda sendiri, dimulai dari pekerjaan yang paling rendah, hidup mandiri tanpa mengandalkan orang tua, dan membuktikan perubahan itu nyata. Syarat-syarat itu berat, tetapi adil. Ini adalah jalan keluar, bukan hukuman tanpa ampun.
Dan untuk kasus penipuan dengan PT Inovasi Maju? Tanya Mas Kevin dengan suara datar. Itu di luar kendali Arkadia, jawab Pak Raymond. Itu urusan hukum antara NN Nala dengan mereka. Tapi dengan pengakuan dan kerjasama penuh dari NN Nala, kami bisa membantu memberikan keterangan tentang modus Ray Fernando sebagai dalang, yang mungkin bisa meringankan. Nala mengangguk lagi. Aku terima semua syaratnya. Aku mau ikut terapi. Aku mau kerja dari bawah. Aku mau perbaiki semua. Dia menatap orang tuanya. Maaf, sudah membuat malu. Aku janji, ini kali terakhir. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan bahwa Nala akan tinggal sementara di rumah orang tuanya. Tetapi dengan aturan ketat, tidak ada uang jajan besar, harus membantu pekerjaan rumah, dan mulai melamar pekerjaan serabutan. Dia juga harus segera memulai terapi. Saat kami hendak pergi, Nala menghampiriku. Dinda, panggilnya, suaranya kecil. Aku tahu permintaan maafku tidak akan menghapus luka. Tapi terima kasih untuk kesempatan yang tidak harus kau beri. Untuk tidak menghancurkanku sepenuhnya. Aku janji, aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Seseorang yang, mungkin, suatu hari nanti, bisa kau sebut sebagai saudara. Aku memandangnya lama. Masih ada sisa sakit, tapi juga ada belas kasihan. Perbaikan itu proses yang panjang, Nala. Dan itu dimulai dari kejujuran pada dirimu sendiri setiap hari. Aku tidak bisa memaafkanmu sepenuhnya sekarang. Tapi aku menghargai langkah yang baru saja kamu ambil. Selamat berjuang. Beberapa bulan kemudian, Nala telah bekerja sebagai admin di sebuah yayasan sosial kecil. Gajinya pas-pasan, jauh dari gaya hidup lamanya. Dia rutin mengikuti terapi. Hubungan dengan orang tuanya perlahan membaik, meski masih ada jarak. Dengan kami, hubungannya masih sangat formal, tapi setidaknya tidak lagi penuh permusuhan. Suatu sore, dia mengunjungi apartemen kami, membawa beberapa kue yang dia buat sendiri. Aku belajar, katanya malu-malu. Percakapan kami singkat, tentang cuaca, pekerjaannya, tentang ibu yang sedang lebih sehat. Saat dia pergi, Mas Kevin memelukku dari belakang. Apa menurutmu dia akan benar-benar berubah? Hanya waktu yang bisa menjawab, Kev, jawabku. Tapi setidaknya, dia sudah memilih untuk tidak terus jatuh. Dan itu awal yang baik. Aibnya mungkin selamanya akan menjadi bekas luka dalam sejarah keluarga. Tapi dari luka itu, pelajaran berharga muncul. Bahwa kejujuran adalah fondasi tertinggi, bahwa dendam hanya menghancurkan pelakunya, dan bahwa keluarga, meski sempat retak, masih bisa menjadi tempat untuk memulai lagi, dengan syarat setiap anggotanya mau bertanggung jawab. Dan untukku, Dinda, aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam membalas atau menghancurkan, tetapi dalam memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran, dan belas kasih untuk memberikan kesempatan kedua, bukan karena yang bersalah layak mendapatkannya, tetapi karena kita yang memberi, layak untuk hidup tanpa beban kebencian. Bab ini dalam hidup kami mungkin telah berakhir. Tapi cerita keluarga ini, dengan segala noda dan upaya perbaikannya, akan terus berlanjut. Dan kali ini, dengan harapan yang lebih tulus, dan langkah yang lebih hati-hati, di bawah cahaya kebenaran yang akhirnya tidak lagi bisa mereka sembunyikan.